Halo, semua peserta yang terhormat. Saya Nadil dan saya akan menjadi tuan rumah dalam webinar pada siang hari ini. Saya merasa sangat terhormat bisa hadir bersama Anda dalam forum yang penuh pengetahuan dan inspirasi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat karena rahmat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini pada acara webinar Alzi pada Minggu tanggal 6 Oktober 2024 ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh teknologi ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memberikan panduan teknis. Pastikan mikrofon Anda dimatikan selama presentasi agar tidak ada gangguan. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya dalam kolom chat atau fitur tanya jawab yang telah disediakan. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai topik menarik dan mendalam, serta mendengarkan pandangan dari narasumber kita. Acara ini juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi dan bertukar pikiran melalui platform chat. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan para audiens sekalian tentang siapa kami dan apa yang kami kerjakan. Dewasa ini, urgensi akan penanganan isu atas kurangnya tingkat afeksi terhadap masyarakat lanjut usia, yakni masyarakat yang berusia di atas 65 tahun, terus meningkat. Penyebab paling dominan yang menyebabkan permasalahan ini adalah kecenderungan dari keluarga dan kerabat lansia yang berusia produktif yang lebih berfokus pada pengembangan karir dan tuntutan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka memiliki alokasi waktu yang lebih sedikit dalam mengisi waktu bersama keluarga. Minimnya afeksi terhadap golongan lansia yang tergolong sebagai golongan rawan dapat meningkatkan risiko permasalahan, baik secara psikomotorik atau maupun secara mental atau psikologis. Permasalahan psikomotorik yang dapat terjadi pada lansia yang mendapat afeksi yang minim adalah meliputi penurunan fungsi kognitif yang kemudian dapat menyebabkan gangguan seperti demensia, menurunnya mobilitas fisik, memburuknya kesehatan jantung karena pengaruh stres, asupan nutrisi yang tidak seimbang, dan gangguan tidur. Secara psikologis, permasalahan yang dapat terjadi meliputi tingginya di tingkat depresi dan stres, timbulnya keinginan untuk mengisolasi diri dari masyarakat, perasaan putus asa, dan menurunnya harga diri karena tidak perhatikan. Dalam mengatasi permasalahan itu, Misogynis Project hadir untuk mengimplementasikan gagasan kami secara nyata kepada golongan lansia yang masih membutuhkan perhatian lebih untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara psikomotorik maupun psikologis. Program ini nantinya akan menyasar target di panti jompo terkait yang berada dalam lingkup Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam aksi nyata secara langsung, program yang kami tawarkan akan menaruh perhatian khusus pada pencegahan demensia dan aspek kognitif pada lansia. Implementasi konsep ini akan dikemas dalam serangkaian acara yang dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan lansia itu sendiri. Selain itu, kami juga akan melakukan kampanye melalui media sosial yang menyangkut aspek yang lebih general berkaitan isu yang menyangkut kesehatan lansia, baik secara psikomotorik maupun secara psikis, dengan target penerima manfaat yang lebih luas. Dalam konteks ini, Myosotis Project akan menjadi pionir terdepan dalam golongan muda dalam menginisiasi peningkatan kepedulian terhadap lansia, sekaligus mengemukakan gagasan akan kebermanfaatannya dalam lingkup masyarakat secara umum. Baik, terima kasih atas semuanya. Itulah sedikit perkenalan dari Misotis Project. Sekarang mari kita mulai dengan sesi webinar yang kita yang berjudul Jadi Relawan, Jadi Pahlawan, Peran Pemuda dalam Merawat dan Menampingi Lansia. Sebelum kita mulai acara, saya ingin memberitahukan kepada audiens semua mengenai acara-acara kita untuk sesi webinar pada hari ini. Berikut adalah eh, rangkaian acara yang akan kita jalani pada sesi ini. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan oleh Ketua Pelaksana, menyambut peserta dan memberikan informasi singkat tentang acara yang akan berlangsung. Yang kedua adalah perkenalan narasumber secara singkat yang meliputi identitas diri. Lalu yang berikutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber, penyampaian materi sesuai topik, jadi relawan, jadi pahlawan, peran pemuda dalam merawat dan mendampingi lansia. Lalu berikutnya adalah sesi Q&A yang akan berlangsung beberapa menit. Partisipan akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terhadap narasumber yang sesuai dengan topik materi yang telah disampaikan. Sesi ini juga akan dimoderatori oleh MC. Lalu yang terakhir adalah penutup dan dokumentasi. Narasumber dan MC akan memberikan
kata-kata penutup, dan sesi dokumentasi akan dilakukan di bawah pertanggungjawaban panitia. Baik, segera kita akan memasuki kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh Ketua Proyek Mesotis. Kepada Umar Faras Ranadityo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Nadil atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umar Faras. Saya ketua proyek dari Musus Project ini. Hari ini saya berterima kasih kepada Alzi Indonesia telah meluangkan waktunya, terutama kepada Ibu Kenia sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman semua yang ada di Zoom dan juga yang mungkin nanti akan menonton secara recording melalui YouTube. Halo teman-teman semua, semoga webinar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mendorong kita untuk lebih peduli kepada para lansia ataupun kepada teman-teman yang lebih senior daripada kita. Semoga ke depannya eh, para survivor demensia ataupun Alzheimer bisa lebih terperhatikan dan juga eh, ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Umar yang telah memberikan kalimat yang sangat berarti. Selanjutnya adalah sesi materi akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Departemen Pendidikan Alzheimer Indonesia dan Ketua Alzheimer Indonesia Cabang Doha, Qatar. Beliau juga terlibat aktif dalam promosi kesehatan masyarakat yang selama lebih 20 tahun dan memiliki minat yang besar dalam kesehatan masyarakat umum. Beliau yang telah terjun di dunia kesehatan masyarakat sejak awal milenium ini, mulai dari mengetuai organisasi mahasiswa kedokteran pada kampanye kecanduan dan penyalahgunaan zat, hingga menjadi tuan rumah acara Bulan Alzheimer Sedunia 2023 yang diselenggarakan Hamad Medical Corporation, serta diundang sebagai pembicara tamu dalam acara bincang-bincang Hari Alzheimer Sedunia di Rumah Sakit Sidra. Tanpa perpanjang kata lagi, mari kita sambut Dr. Kenia. Kepada Dr. Kenia, Ya, terima kasih Kak Nadil dan juga Kak Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Ini saya sambil ngomong ke layar kayaknya ya pada off cam. Saya izin share screen. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini kami berterima kasih kepada Myosotis Project yang sudah berkenan mengundang Alzi, dan tentunya niat baik teman-teman semua ya meningkatkan kualitas hidup lansia dan agar mencegah demensia itu semoga mendapatkan keberkahan dan juga sesuai dengan apa yang juga dicanangkan Alzheimer Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi teman-teman di Myosotis Project. Baiklah, sebelum kita mulai ke sesi materi, ini kan udah sore ya, kayaknya ada yang sambil aturan bobo cantik, bobo siang cantik. Nih kita mau senam otak dulu ya, biar lebih semangat bersama-sama. Yang tidak bisa menyalakan kamera nggak masalah, tapi tetap diikuti ya gerakannya ya. Jadi buat Kak Faras, Kak Nadil, nah yang bisa nyalain kamera silahkan kita ikuti, boleh sambil duduk. Jadi senam otak ini akan saya putar dan diikuti gerakan yang ada di sini. Memang gerakannya mudah-mudah gampang, tapi harus fokus, oke? Contohnya ini pemanasan. Pemanasan tuh contoh ya. Ini kan tanda peace gitu ya. Yang ini tanda pistol. Nah, kayak gini nih, Kak. Ini pemanasan. Pemanasan ya. Oke, itu jago tuh. Kak Maras udah jago. Oke, ini kira-kira nanti seperti itu ya fokus ya. Oke, kita mulai. Ini kayak cuci tangan nih, Kak. Soalnya ini dibuatnya videonya di masa pandemi COVID. Nah, sekarang kita percepat. 3, 2, 1. Ya, sekarang atas dan bawah. Kepalanya di bawah ya. Nah, sekarang kita percepat.
sekarang tunjuk angka 1, dimulai. Angka 1, lalu angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Terus diputar di switch ya, selang-selingnya. Menyilang, tangan kanan memegang telinga kiri dan sebaliknya. Tangan kiri menyentuh telinga kanan. Sekarang dipercepat. Sekarang telepon. Kepal di depan, teleponnya yang di telinga. Jangan kebalik. Teleponnya di telinga, kepalnya di depan. Bukan telepon-telepon atau kepal-kepal ya. Teleponnya di telinga, ya, konsentrasi. Nah, sekarang telinga, kelingking dan jempol. Bukan jempol-jempol atau kelingking-kelingking, tapi kelingking dan jempol, dan diputar, ditukar. Mudah ya? Mudah atau mudah, Kak Nadil? Mudah kan? Bisa dibilang susah sih, mulai dari yang telepon-telepon genggam Ya, genggam oke. itu. Ya, sekarang misalnya ada yang nanya nih, wah saya salah-salah terus, berarti saya demensia enggak dok? Waduh, Jawabannya lebih enggak sulit ya, lagi. jawabannya enggak, itu hanya butuh konsentrasi. Oh, Menariknya pada senam otak ini, jadi ternyata tuh yang perlu nge-gym tuh bukan cuma otot kita doang ya, bukan cuma badan kita doang, tapi juga otak kita. Karena pada saat kita melakukan gerakan perubahan tangan kanan kiri gitu ya, itu ternyata bagian otak kita terdiri atas 2 bagian sisi hemisfer kanan dan hemisfer kiri, di mana hemisfer kanan mengatur gerak tubuh kiri dan hemisfer kiri mengatur gerak tubuh kanan. Jadi nanti menyilang tuh Kak di spinal cord-nya. Nah, ketika kita melakukan tiba-tiba kayak tadi gini ya, itu sebenarnya melatih koordinasi otak kanan dan kiri yang mungkin jarang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ini bagian dari senam otak gitu. Semoga udah nggak ngantuk ya buat yang sedang menyimak di Indonesia. Nah, saya mau nanya nih Kak Nadil, yang Bapak ya atau Kak Faras. Pikun itu apa Kak Nadil sama Kak Faras? Atau demensia itu pikun apa? itu Mm-mm. apa ya? Kayak orang pelupa atau Ya, yang nggak bisa ngerjain sesuatu dengan eh lancar karena oke. terganggu pikirannya dan ada distraksi terus-menerus gitu Kak. Oke, ya terima kasih Kak Nadil. Jadi memang dalam bahasa Indonesia jarang orang Indonesia awam itu mengenal istilah demensia. Berarti keren nih Myosotis Project nih udah tahu ya kata-kata demensia karena bagi orang awam Indonesia mereka nggak kenal. Mereka taunya pikun. Oh, ayah saya, oh nenek saya, kakek saya tuh pikun. Dan sayangnya pikun ini sering hanya diartikan tentang pelupa. Padahal yang terjadi lebih dari sekedar lupa ya, yang terjadi adalah demensia dan demensia belum ada pilihan kata bahasa Indonesia yang tepat menggambarkannya. Jadi demensia itu kan kayak bahasa Indonesianya demensia, DEMENTIA gitu ya. Sehingga agak sulit menjelaskan kepada awam apa sih demensia gitu. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas itu, tapi terlebih dahulu kita akan menyimak seperti apa sih gambaran orang yang katanya lansia pikun itu dan seperti apa gambaran mereka dengan gejala demensia Alzheimer. Kita simak bersama video ini. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer.
Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya. Kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk, Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Gak apa-apa Pak. Enakan di sini. Gak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Jadi yang terakhir iritabilitas, depresi, mudah kecewa dan putus asa. Jadi kita lihat ya gambarannya ternyata bukan cuma sekedar lupa. Kenali 10 gejala umum. Nah, ini adalah statistik ya. Jadi ternyata saat ini nih Kak Nadil dan teman-teman semua, setiap 3 detik
ada 1 orang di dunia mengalami demensia dan saat ini diduga estimasinya nih per 2016 ada 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia yang akan meningkat berkali-kali lipat di 2030. Nah, sebenarnya angka ini bisa jadi adalah angka fenomena gunung es. Kenapa? Karena yang terdata adalah mereka yang periksa. Oh iya, saya dapat demensia. Oh iya, nenek saya memang mengalami demensia kata dokter. Tapi kira-kira banyak nggak yang nggak periksa? Banyak, karena masih banyak yang beranggapan pikun emang udah bukannya tua, emang begitu gitu ya. Jadi ya udah didiamkan saja, nggak dibawa periksa ataupun dibawa berobat. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum mengenal apa itu demensia, kita harus paham bahwa otak kita itu punya bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsinya. Seperti contoh, ada bagian parietal di atas ya. Bagian parietal ini ternyata mengatur sensori, terus orientasi ruang. Oh, ini ruang saya sempit apa luas ya, gitu ya. Perhatian, membaca dan menulis. Makanya kalau mereka tuh punya disleksia atau penurunan kemampuan membaca atau menulis karena perhatian mereka sulit untuk fokus hanya pada satu titik. Kan kalau kita mau baca kan harus fokus gitu ya, diikutin berikutnya. Lalu ada di bagian belakang otak kita itu adalah, di bagian belakang otak kita adalah occipital, lobus occipital yang berfungsi untuk melihat. Jadi sebenarnya penglihatan kita itu diakses informasinya berdasarkan apa yang ditangkap oleh retina di balik bola mata kita ya. Jadi kayak film kamera gitu. Kalau misalnya dia itu normal, maka otak kita akan memproses, oh iya itu mah gambar, ini mah fotonya si A, si Nadil, ini fotonya Dokter Kenia. Tapi kalau bagian penglihatan itu rusak, lobusnya rusak, itu dia bisa mempersepsikan dengan hal yang berbeda. Nanti kita akan bahas ya gambaran-gambaran demensia. Lalu ada area limbik yang mengatur emosi dan memori di bagian dalam dari sisi belakang tengah. Lalu di bagian belakang ini ada otak kecil yang mengatur bagian koordinasi memori. Kemudian di cerebellumnya juga pengaturan alat-alat organ vital kita seperti pernapasan, jantung, dan sebagainya. Kalau di sisi kanan kiri, sisi tepi atau temporal adalah tempat pusat pendengaran. Jadi kita kalau mendengar sesuatu, so kita menganalisa, aku nih dengar kalimat ini harusnya bete, apa sedih, apa senang. Maka itu sebenarnya yang mengatur adalah bagian otak sisi temporal. Lalu juga ada bagian frontal, bagian depan yang mengatur perencanaan, organisasi, mengaturan kita, kemudian mengendalikan perilaku kita, kemampuan berbicara dan memutuskan yang baik dan benar ya. Baik, benar dan salah. Jadi itu ternyata bagian dari lobus frontal. Nah, ini semua nih kakak-kakak, kalau mengalami gangguan, maka semua fungsi-fungsi tadi yang disebut juga akan mengalami gangguan. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke demensia. Jadi demensia itu sebenarnya adalah nama sebutan untuk sindrom. Sindrom dari kumpulan gejala penurunan fungsi otak, bisa penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mengatur dan mengendalikan perilaku, emosi, dan lainnya. Jadi kita ternyata selama ini kalau kita itu bisa jaim di depan teman-teman, itu sebenarnya otak kita bekerja, Kak. Kayaknya aku bete banget nih dengar dia ngomong itu, tapi aku nggak boleh marah di sini. Itu karena otak kita masih berfungsi dengan baik. Ya, tetapi pada mereka yang mengalami gangguan fungsi otak, dia nggak bisa ngendaliin, Kak. Jadi kalau marah ya marah, kalau dia sedih ya sedih, dia kalau mau ngamuk ngelempar dia ngelempar, nggak peduli bakal kena orang sakit apa nggak peduli mencederakan dia apa enggak, itu nggak peduli ya. Jadi ternyata fungsi otak kita sedemikian kompleks dan hebatnya sehingga kalau ada gangguan sekecil apapun ternyata gejalanya tuh bisa sangat mengganggu. Nah, tetapi mungkin nggak sih dok, saya tuh emang terlalu nggak bisa ngitung dok, IQ saya nggak tinggi, atau mungkin saya tuh orangnya pelupa. Nah, dibilang demensia bila sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi misal contoh ibu rumah tangga, karena dia udah mulai mengalami demensia, dia sering lupa matikan kompor sampai sering kebakaran. Akhirnya semua keluarganya bilang, udah deh mama nggak usah masak. Nah, yang tadinya dia berfungsi sebagai ibu rumah tangga, jadi tidak bisa. Atau misalnya mereka yang pekerja kantoran, tapi karena sering salah
mengirim email salah, mengetik sesuatu salah. Jadinya dia kira tanda petik dipecat atau udah deh Pak, Bapak resign aja. Nah, itu adalah salah satu akibat di mana penurunan fungsi otak itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu contoh. Jadi kalau misalnya cuma lupa-lupa aja, tapi dia masih bisa berfungsi sebagai dosen kah, mahasiswa masih lulus gitu ya, tidak terganggu dan sebagainya dengan fungsinya sehari-hari, itu belum disebut demensia. Nah, penyebab demensia itu ternyata ada banyak, Kak. Sebenarnya ada lebih dari 100 jenis penyebab kondisi demensia. Ya, tapi yang kita bahas adalah yang paling dominan menyebabkan kondisi demensia, di antaranya adalah 4 dari beberapa jenis ya, 4 jenis demensia yang paling banyak mengakibatkan kondisi ini. Yang pertama adalah demensia Alzheimer yang mencakup 60-70%. Lalu diikuti demensia vaskuler. Demensia vaskuler ini seperti kalau kakak-kakak di sini tahu tentang stroke. Stroke itu kan pecah atau tersumbatnya pembuluh darah besar di otak. Nah, kalau demensia vaskuler yang terjadi adalah pembuluh darah yang terdampak itu pembuluh darah yang sangat mikroskopik, yang sangat kapiler, jadi sangat kecil. Sehingga kerusakan dan gejala yang ditimbulkannya perlahan bisa tahunan. Kalau stroke kan tiba-tiba langsung lumpuh setengah sisi, pelo, setengah wajah gitu ya. Nah, lalu ada demensia Lewy body, demensia frontotemporal yang masing-masing ini penyebabnya beda-beda prosesnya, Kak. Ya, nggak akan kita bahas di sini. Cuman saya pengen menampilkan bahwa ternyata ada loh demensia campuran. Apa sih demensia campuran? Yaitu bila terdapat lebih dari satu jenis demensia. Jadi mungkin aja tuh satu orang nenek-nenek tuh mungkin bisa mengalami demensia vaskuler plus Alzheimer juga. Ya, bila memang kondisinya mengalami resiko. Nah, kalau otak kita tuh dicitrakan oleh mesin atau oleh brain scanning, brain image, pencitraan otak, maka akan normalnya begini ya kakak-kakak. Nih gambaran yang putih abu itu adalah bagian dari padatnya otak. Jadi kita sebut dengan struktur girus-girus otak. Ya. Tetapi yang hitam ini adalah cairan ya. Hitam ini cairan nih, yang hitam-hitam nih di sela-sela ini. Nah, sejalan dengan waktu pada kondisi demensia Alzheimer yang kita akan bahas hari ini karena ini adalah penyebab tersering demensia. Maka ketika dia semakin memburuk kondisi demensia Alzheimer ini kita lihat di fase ketahuan diagnosisnya demensia Alzheimer itu ternyata bagian padatnya si abu-abu dan putih ini, keputihan ini ternyata semakin menciut, menyempit luasnya ya. Jadi yang lebih banyak kelihatan adalah cairan-cairan hitam-hitam ini dibanding yang masih normal. Ini artinya apa kakak-kakak? Sel-sel otaknya mati dan lama-kelamaan membuat struktur menyusut, struktur otak menyusut atau menciut. Nah, kita simak bersama video apa sih yang terjadi dalam otak seseorang yang mengalami demensia Alzheimer. Apa itu demensia Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit pada otak yang terjadi secara perlahan tapi berakibat fatal. Terjadi pada 1 dari 10 orang di atas usia 65 tahun dan dapat menimpa siapa saja. Penyakit ini terjadi secara bertahap, yaitu saat 2 kepingan protein abnormal yang disebut plak dan simpul menumpuk pada otak dan membunuh sel-sel otak. Semua berawal dari hipokampus, bagian dari otak tempat ingatan pertama kali terbentuk. Tahun demi tahun, plak dan simpul perlahan merusak hipokampus. Akibatnya, semakin sulit membentuk ingatan baru. Ingatan sederhana yang baru saja terjadi beberapa jam atau beberapa hari yang lalu menjadi sangat sulit bagi orang dengan demensia Alzheimer atau disebut juga ODD. Setelah itu lebih banyak plak dan simpul menyebar ke bagian otak lainnya, membunuh sel-sel dan merusak fungsi otak yang dilaluinya. Penyebaran inilah yang menyebabkan berbagai tahapan Alzheimer. Dari hipokampus, Alzheimer menyebar ke bagian ini, ke bagian pada otak tempat bahasa diproses. Saat itu terjadi, makin sulit bagi seseorang dengan demensia menemukan kata atau kalimat yang ingin diucapkannya. Kemudian, Alzheimer menyebar ke bagian depan otak tempat diprosesnya logika. Perlahan,
Orang dengan demensia Alzheimer mulai menurun kemampuannya dalam memecahkan masalah, tidak dapat memahami konsep, dan membuat rencana. Kemudian, plak dan simpul menyerang bagian otak yang mengatur emosi. Ketika ini terjadi, orang dengan demensia Alzheimer mulai tidak dapat mengendalikan emosi dan perasaannya. Setelah itu, Alzheimer bergerak ke tempat terbentuknya pemahaman akan apa yang dilihat, didengar, dan dihirup. Pada tahap ini, Alzheimer merusak indera orang tersebut dan dapat memicu halusinasi. Akhirnya, plak dan simpul menghapus ingatan-ingatan masa lalu dan ingatan penting yang tersimpan di bagian belakang otak. Pada tahap akhir, keseimbangan dan koordinasi orang tersebut akan terganggu. Dan di tahap paling akhir, Alzheimer menghancurkan bagian otak yang mengatur pernafasan dan fungsi jantung. Proses degenerasi dari mulai lupa hingga kematian terjadi perlahan namun pasti, dan berlangsung rata-rata sekitar 8 hingga 10 tahun. Demensia Alzheimer tidak mengenal belas kasih. Hingga kini masih belum bisa disembuhkan dan hanya bisa dihambat progresivitasnya. Dengan membantu keluarga, teman, dan tetangga Anda agar lebih memahami Alzheimer, akan mengurangi stigma, meningkatkan kualitas perawatan dan pendampingan, bahkan membantu berbagai upaya solusi. Oke, jadi kita lihat tadi ya, ternyata memang gambarannya itu akibat dari pada kondisi demensia Alzheimer adalah akibat dari penumpukan protein abnormal yang disebut dengan amyloid beta dan juga protein tau ya, yang dimana seharusnya tuh kakak-kakak seharusnya otak kita tuh punya mekanisme alami untuk bersih-bersih. Jadi sebenarnya tuh banyak penelitian ilmiah kalau nunjukin kalau kita tuh puasa, sel-sel tubuh kita dengan berbagai jenisnya itu tuh punya mekanisme bersih-bersih. Namun sejalan dengan perkembangan waktu dan tambahnya usia, kemampuan itu bisa menurun ya. Nah, sehingga protein yang tidak normal itu seharusnya dibersihkan oleh sel-sel tertentu, ada mikroglia dan sebagainya. Ini entah kenapa nggak bersih, jadi mereka numpuk. Dan penumpukan protein abnormal itu menimbulkan neuron-neuron atau sel saraf di otak itu tidak betah karena mungkin mereka merusak struktur dengan enzim-enzim yang dikeluarkan mengakibatkan akson dan akson tidak dapat berkomunikasi. Nah, akhirnya lama-kelamaan sel-sel saraf tersebut mati. Nah, sejalan dengan waktu dan tadinya awalnya di hipokampus, dia akan menyebar ke bagian fungsi otak lainnya. Itulah kenapa sebenarnya kondisi demensia Alzheimer itu tidak hanya sekedar lupa, tapi juga lainnya. Di antaranya adalah misalnya sulit fokus, sulit melakukan kegiatan familiar, disorientasi. Disorientasi ini dibagi 3 nih, Kak. Dibagi 3. Yang pertama tadi disorientasi waktu kan, malam-malam minta main, minta keluar, minta jajan. Tapi kalau pagi tidur. Ada juga disorientasi tempat. Pernah nggak Kak Nadil, Kak Faras, dan kakak-kakak di sini sering dengar berita lansia tersesat, lansia hilang gitu ya? Jadi sekarang ini kita mau coba supaya semakin banyak perangkat-perangkat desa dan kota yang familiar bahwa lansia itu mungkin mengalami demensia. Jadi kalau misalnya lansianya terlihat tersesat, itu sebaiknya perangkat desa dan kota ini aware. Bapak, Ibu mau kemana, Nek, Kakek mau kemana, ada yang bisa dibantu, dan kita lihat identitasnya. Jangan sampai, mohon maaf, semoga enggak gitu ya, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat gitu kan. Entah dengan tujuan apapun, mungkin karena ada ATM, lansianya bawa dompet dan sebagainya. Jadi ada disorientasi tempat, jadi gampang tersesat, bagian-bagian gambaran di mana lingkungan yang biasanya dia lewati sehari-hari ini hilang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah disorientasi identitas. Disorientasi identitasnya dia tidak mengenali anaknya saat itu, atau yang biasa merawat, dia tidak mengenali tetangganya, padahal setiap hari selama bertahun-tahun selalu ketemu, dan ada masa dia tidak mengenali dirinya, ya. Lalu kesulitan memahami visuospasial, mungkin pernah ingat ada berita terkenal lah beritanya ya, sempat viral, seorang pensiunan kalau nggak salah menyetir mobil Mercy ya, tapi yang melawan jalur di jalan tol. Jadi melawan lajur gitu loh. Jadi dia melawan arah sendiri. Nah, itu akibat dari ketidakmampuan memahami visuospasial.
Lalu gangguan komunikasi banyak banget mulai dari nggak nyambung. Aku tuh mau minta kopi, tapi yang keluar di mulut karena ada gangguan komunikasi berbahasa, yang keluar tuh roti. Jadi pas dibawain roti, "Ini Ma, ini Pa, rotinya." Marah-marah, "Enggak, aku nggak minta roti, aku tuh haus, aku tuh minta kopi." Tapi keluarnya di yang dia sampaikan secara lisan adalah roti ya. Jadi sering ngamuk. Lalu menaruh barang tidak pada tempatnya dan cenderung, ya sudah ditambahkan ya, cenderung menuduh orang lain mengambil. Jadi seringkali nih kakak-kakak, yang dituduh itu adalah orang terdekatnya. Jadi kalau dia tuh deket banget sama pembantu, yang dia tuduh pembantunya. Kalau dia deket banget sama asisten, pendamping caregiver, yang dituduh caregivernya yang ngambil uangnya. Atau kalau dia dirawat oleh anaknya, yang dituduh anaknya. Jadi ada case seorang ODD, orang dengan demensia, itu sangat benci anak pertama, entah kenapa gitu ya, karena sering dituduh dan sebagainya, sampai membuat anak pertama ini memutuskan pindah dan diasuh, dirawat oleh anak yang lain, tapi setiap anak pertama ini bawa makanan, selalu dilempar, dibuang, dan kakek ini nggak pernah mau makan. Tapi kalau dibilang padahal yang bawa si kakak pertama, tapi giliran dia bilang, "Oh enggak, ini dari Mbak ini dari eyang ini," dia makan. Ya, jadi tentunya hal ini menimbulkan beban bagi yang merawat ya, tapi memang entah kenapa penyakitnya gambarannya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah salah membuat keputusan, pernah ada kejadian, lansia dengan demensia itu ngambil ATM 20 juta terus ditinggal. Ya, ditinggal gitu aja gitu ya. Sama sekali tidak karena memang ada gangguan pada fungsi otaknya. Lalu berikutnya adalah menarik diri dari pergaulan, maka amati bila ternyata ada lansia yang biasanya tuh rutin ngaji, rutin arisan, rutin apa, terus tiba-tiba perlahan tuh dia nggak mau ikut sampai sama sekali. Jadi ini amati karena bisa jadi ini gambaran demensia Alzheimer. Lalu yang terakhir adalah perubahan perilaku dan kepribadian, nuduh-nuduh, marah, nggak ngakuin anak. Banyak sekali case yang sering menjadikan usia, faktor U, dan menopause itu sebagai kambing hitam. Wajar-wajar, ibu kan udah menopause emang kayak gitu suka marah-marah. Padahal bisa jadi yang terjadi adalah adanya gangguan fungsi otaknya. Nah, kapan nih kita khawatir pada kondisi demensia Alzheimer ini? Bila ada 2 sampai 3 gejala dari 10 gejala ini. Ya, 2 sampai 3 gejala itu sebaiknya harus diperiksakan, nanti kita bahas. Perubahan tadi tentu menimbulkan dampak pada individu ya. Kan bisa aja dia jadi tiba-tiba misalnya dia nyampe di sebuah tempat yang dia tuh nggak tahu di mana. Atau dia berinteraksi sama orang dan dia nggak nyambung. Karena pada demensia Alzheimer fokusnya adalah, yang utama adalah gangguan daya ingat terutama short term memory. Jadi yang memori jangka pendek, yang baru saja terjadi. Jadi kadang dia tuh nggak nyambung sama beberapa pembahasan. Nah, sekarang siapa saja yang beresiko mengalami demensia? Kita simak bersama videonya ya. Oke. Jadi sebenarnya berdasarkan jurnal The Lancet terbaru 2024, ada 14 faktor resiko nih, Kak. Ini yang tadi saya tampilkan tuh belum terupdate, tapi per bulan Mei Juni 2024 itu ada The Lancet mempublikasikan hasil jurnal terbaru, ada tambahan faktor resiko yaitu tingginya kolesterol LDL dan juga gangguan penglihatan. Jadi ini saya mau nanya di sini, apakah ada yang masih merokok? Ya, mudah-mudahan nggak ada ya, Kak Nadil, Kak Faras, dan teman-teman semua. Saya harap nggak ada yang merokok, ya.
Karena ternyata bukan hanya bikin kanker, bikin hipotensi, bikin diabetes dan sebagainya, tapi juga ternyata menjadi salah satu faktor risiko demensia. Tentu nggak mau ya kita ya. Nah jadi kalau bisa nggak ada yang merokok ya. Kemudian mager, coba perbaiki pola hidupnya ya. Jadi cara mengurangi resiko demensia adalah dengan menghindari 14 faktor risiko ini. Jadi kalau kita tuh punya obesitas, maka obesitasnya dikendalikan, turunin berat badan. Punya hipertensi, diabetes, berobat. Punya depresi, gangguan pendengaran juga konsultasi dengan tenaga profesional agar tidak terlalu memburuk. Yang punya kolesterol coba jaga makanan, kalau tidak membaik harus juga minum obat, dan gangguan penglihatan ditangani, diatasi dengan penggunaan alat bantu kacamata. Terus bagaimana lagi dok supaya kita nggak kena demensia dok gitu ya? Apalagi misalnya saya tuh kayaknya punya keturunan deh dok gitu ya. Kalian tahu nggak aktor yang pemain Marvel yang siapa kak? Chris Hemsworth, bener nggak? Kak Nadil yang main Marvel film, aktor Hollywood. Ada sih, Kak. Ada sih. Ya, dia itu, jadi dia memeriksakan gen dia karena dia kakeknya dia demensia Alzheimer dan ayahnya juga. Nah, pas dia periksa ternyata dia punya Kak gen untuk mengalami demensia Alzheimer. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kan kita apalagi penuaan juga nggak bisa dikendalikan. Kita juga nggak bisa milih terlahir dari orang tua yang mana bebas gen Alzheimer apa enggak ya. Jadi yang penting adalah pola hidup karena berdasarkan penelitian yang terbaru nih belum diedit ya. Berdasarkan 2 penelitian The Lancet 2024 bahwa ternyata gaya hidup sehat itu akan mengurangi resiko demensia hingga 45%. Jadi jangan terlalu khawatir yang udah menjadikan kadang bisa jadi stres ya. Wah, mamaku ada demensia Alzheimer, jangan-jangan aku juga. Coba ubah gaya hidupnya. Kalau kalian nyimak ini berarti kalian beruntung. Kenapa? Kalian udah tahu bagaimana cara mengurangi risiko demensia udah dari di usia muda, masih 20-an, masih belasan. Nah, saya baru dapat infonya mungkin 30. Ya bisa jadi lebih benefit kalian ya, mengurangi resikonya sudah bisa mengubah pola gaya hidup menjadi lebih sehat, lebih dini. Selain itu, selain gaya hidup sehat juga penting untuk melatih otak tetap aktif. Caranya gimana, Kak? Stimulasi otak caranya gimana, Kak Nadil dan Kak Faras? Yang buat generasi kamu deh, saya pengen nanya. Apa aktivitas yang kira-kira bisa melatih otak? Senam otak tadi contohnya. Ya, terus apa lagi yang sehari-hari? Kak Faras bisa dibantu, Kak Faras. Mungkin ini Kak, Ya, main Kak Faras. TTS Kak, main TTS, main Ya, puzzle-puzzle. betul. Ya, kalian beruntung kamu punya gadget. Ternyata di gadget itu sekarang sudah banyak games-games, tidak bermaksud untuk menjadi kecanduan, tapi banyak games yang melatih stimulasi otak seperti memori. Jadi misalkan suruh matchingin gambar ini dan ini gitu ya, nanti ketutup, nanti mana yang inilah. Nah, itu salah satu cara ya. Selain itu juga belajar bahasa baru. Bagi yang muslim mungkin belajar bahasa Arab, belajar Quranik Arabik. Nah, selain itu ya, penting nih buat generasi kalian nih yang masih muda-muda. Maaf, yaitu adalah berpikir positif. Ya, tolong kalau teman-teman tuh merasa media sosial itu menjadi hal lebih positif atau lebih negatif, tolong batasi ya. Berbeda dengan membaca berita ya. Kalau membaca berita beda. Tapi kalau media sosial terkadang apa ya Kak istilahnya? Kan orang banyak yang flexing-flexing gitu ya Kak ya. Tidak menampilkan hardship-nya. Kebetulan saya tinggal di Doha, Qatar, sebagai diaspora dari 2009. Orang akan melihat, enak ya tinggal di luar negeri. Tapi kan nggak tahu ya Kak, kita jungkir balik, nggak ada pembantu, ngurus 3 anak, antar jemput sendiri gitu ya. Sampai, ini out of topic, saya sampai bercanda gitu ke anak-anak. Boys, kan anak saya laki-laki semua, saya bilang, boys, you're so lucky. Your driver is a medical doctor. Jadi kalau ada orang yang supirnya itu anak orang kaya yang supirnya mungkin lulusan SD, kamu ini anak-anak my children drivernya itu adalah seorang dokter ya, lulusan UI. Jadi ya sebenarnya berpikir positif itu harus dimulai dari kita. Jadi segala sesuatu kalau misalnya merasa, wah nih kalau gaul sama lingkungan yang toksik membuat saya tuh cenderung, aduh aku kayak gini, aku kayak gitu, udah mendingan dijauhi. Jadi berpikir positif harus kita yang menjaga. Lalu tentunya beraktivitas produktif dan kreatif. Maksudnya produktif dan kreatif, jangan sampai apa ya, misalnya Kak, hobi kamu apa Kak gitu ya. Hobi aku nonton. Nah, kira-kira nonton nih saya mau nanya Kak Nadil. Nggak apa-apa ya Kak Nadil tanya mulu. Kak Nadil, Gak apa, Kak? nonton itu
nonton itu produktif apa enggak? Eh, Menurut Kak Tergantung Nadil kita apa? nonton apa, Kak. Kalau kita nonton YouTube Oke. untuk apa ya, pembelajaran materi yang di sekolah, berguna banget. Teman kalau kita nonton Oke. film terus-terusan dan itu berkelanjutan continuous, ya kurang produktif aja. Ya, Hmm. betul. Jadi beraktivitas produktif tuh kalau bisa yang kamu lakukan hobi, yang kamu lakukan me time kamu itu bukan cuma sesuatu yang ngabisin waktu, ya. Contoh nih yang nggak produktif menurut saya ya, dengerin lagu. Ya, kalau menurut saya itu nggak produktif banget. Kecuali profesi kamu penyanyi atau profesi kamu adalah dunia dunia musik. Tapi kalau enggak itu wasting time menurut saya. Jadi kalau misalnya even saya pun sering mengencourage para ibu-ibu diaspora di sini tuh punya majelis taklim. Kalau cuman dengerin habis itu lupa, kadang suka ditanya nih, "Tadi bahas apa?" Gitu ya. "Apa ya? Apa ya?" Gitu. Itu kalau bisa, sambil dicatat atau pas nyampe rumah cerita lagi ke suami, cerita ke anak, atau cerita ke teman, sehingga produktif, Kak. Saya cuman mau highlight bahwa produktif itu, aktivitas itu produktif itu tidak harus serius-serius itu enggak, tapi kalau memang dia menyenangkan tetapi ada output-nya, mengasah otak kamu, itu adalah produktif. Ya, next. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kampanye pola hidup sehat dengan cerdik. Ya, cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok. Kenapa? Karena mereka yang nggak ngerokok nih jadi korban, Kak. Ini mumpung banyak laki-lakinya nih yang saya lihat. Ini saya kemarin tahun ini tuh Kak, saya agak-agak desperado karena saya main ke sebuah kampus karena kebetulan suami baru selesai S2, dia mau wisuda. Mainlah ke kampus bergengsi lah PTN lah di Indonesia. Terus saya kaget karena sangat di depan kampus itu sangat mudah banyak sekali orang ngerokok. Nggak yang perempuan, nggak yang laki-laki, dan itu saya sangat kecewa dengan generasi. Makin sekarang kan banyak sekali penelitian yang menunjukkan rokok itu jelas-jelas bahaya, dan akhirnya suatu saat kami makan di sebuah ini sedikit curcol, saya makan di tenda gitulah ya, terus ada orang baru datang, itu kan namanya tenda tuh kebuka ya Kak sampingnya ya, terus, dia dengan nyantainya tuh ngerokok, terus semua asapnya ke saya. Karena anginnya membawa masuk ke dalam, dan saya tegur, "Maaf, saya di sini pengen makan, saya bisa nggak, Mas, nggak ngerokok?" Gitu, soalnya semua asapnya ke saya. Dan dia memutuskan pergi, tidak berhenti merokok, ya. Jadi tolong saya di sini ingin mengingatkan, kalian punya ibu, kalian punya, adik perempuan yang mungkin mereka nggak merokok, tolong jangan sampai membuat penyakit ke orang lain, ya. Kalau bisa juga nggak bikin penyakit ke diri kalian, saya sering banget nasehatin dulu pas saya masih jadi koas di RSCM dan Rumah Sakit Persahabatan tuh banyak tukang-tukang, maaf ya Kak, tukang kuli bangunan yang udah sakit macem-macem, jadi uangnya tuh habis buat rokok dan karena dia masih muda, bisa jadi kalau dia dirawat karena kanker paru ataupun yang lain, itu yang bayarin orang tuanya. Jadi itu saya sangat sering, apa ya, menyayangkan, mau marah juga gimana ya, Kak, ya, sebagai dokter. Ya begitu, intinya tolong ya kakak-kakak semua di sini jangan merokok, boys and girls semuanya tolong tidak merokok. Berikutnya adalah rajin aktivitas fisik, diet seimbang. Diet seimbang apa maksudnya? Diet seimbang itu sesuai kebutuhan, semakin berwarna makanan kita, jadi contoh orange dari wortel, kuning dari paprika, hijau dari sayuran bayam, terus ungu dari terong atau beetroot misalnya, atau dari kol, dari jenis kol tertentu, putih dari apa namanya, putih telur gitu ya. Nah, jadi semakin berwarna-warni makanan kita, buah dan sayur, semakin sehat. Yang kedua, diet seimbang itu artinya apa? Tidak berlebihan. Ya, jadi tidak berlebihan tuh porsi itu bukan berdasarkan piring di rumah, tapi berdasarkan porsi tangan kita. Coba masing-masing kepalkan tangan, dilihat tuh ukurannya. Ini Kak, satu kepalan kita ini ya, satu kepalan kita ini adalah satu porsi kebutuhan kita. Jadi misalnya kebutuhan sayur itu 5 porsi per hari, maka harus makan sayuran 5 ini. Bukan misalnya mangkok di rumah segini ya, misal kita bilang, eee kebutuhan makan, sayuran 5 mangkuk. Nah, di rumah mangkuknya gede-gede, ya nggak berlebihan juga gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kepalan tangan, itulah satu porsi kita. Jadi kalau tangannya kecil, ya rezekinya mah harus segitu, nanti juga kenyang. Kalau misalnya tangannya besar, ya kebutuhan tubuh dia memang segitu. Next. Istirahat cukup, Kak Nadil, tidur normal berapa jam usia kamu? Kira-kira tebak. Kalau saya di asrama sering tidur lewat dari batas normal sih, mungkin 5 jam per hari bisa. Oke oke.
Nah, buat teman-teman nih pada masih kuliah ya, Kak Nadil ya? Kami masih SMA semua nih, Kak. Oh, oke. SMA kelas Saya kira 12. kuliah. Wow, oke. Nah, hebat hebat. Jadi buat teman-teman ya, istirahat cukup itu nanti ini kan kuliah bisa jadi juga, ada ujiannya, ada apa sih namanya, UTS, UAS dan sebagainya, itu kalau bisa istirahat itu tidak kurang dari 4 jam, Kak Nadil. Jadi Kak Nadil tolong jangan dikurangi lagi. Tidur 4 jam atau kurang ternyata meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi istirahat yang cukup itu 5 sampai 8 jam. Terus pertanyaannya nih Kak Nadil, boleh nggak lebih dari 8 jam, Dok? Nggak boleh juga Menurut sih. Kak Nadil? Hah? Nanti berujung ke ini, hipersomnia. Iya, boleh benar begitu dan juga coba kita bayangin 8 jam itu berarti kan udah sepertiga hari ya nggak? Kan 8 dibagi 24 berarti kan Iya sepertiga benar. hari. Jadi ngebayangin kalau kita tuh misal ada seorang umur 60 terus dia tidur 8 jam berarti sepertiga 20 tahun dia tidur, Kak. Nah sayang ya, aturan mungkin beramal menabung buat akhirat gitu ya, tapi ternyata sepertiga 20 tahun tuh dia pakai buat tidur. Walaupun ada sebagian yang bilang tidur ibadah gitu ya, tapi, kan mungkin bisa dilakukan dengan bisa diisi dengan hal lain yang mungkin bermanfaat. Ya, jadi istirahatnya coba dijaga. Yang berikutnya kelola stres. Nah, ini kelas 11 mungkin belum terlalu berat UN atau apa, saya nggak tahu ya sekarang ini gimana. Tolong dikelola stres. Kelola stres bisa dengan berbagai macam metode, seperti bisa juga dengan ibadah, ada yang zikir, ada yang punya me time, ada yang healing. Tapi healing itu kan nggak harus yang mahal ya, kakak-kakak. Bukan berarti kan kalau orang tuh bilang luar negeri healing, jalan-jalan luar negeri tuh healing. Kalau saya sih malah enggak, saya malah bagi saya healing tuh saya pulang ke rumah, sama ketemu keluarga, nyantai aja gitu loh, nggak ada kerjaan, nggak ada tuntutan pekerjaan dan sebagainya, menikmati that moment, being mindfulness in that present, itu udah bagi saya udah healing. Jadi, healing tuh tolong jangan apa ya, dipresentasikan seperti harus, piknik, ya gitu ya. Nanti piknik bancakan healing-nya atau kelola stresnya, bancakan nanti stres lagi, waduh berat saya nambahnya terus gitu ya dan sebagainya. Terus gimana nih kalau ada orang tua atau keluarga kita yang punya gejala demensia Alzheimer 2 sampai 3 tadi, ya. Maka yang pertama itu harus periksa. Nggak bisa nggak periksa. Maksudnya tuh nggak bisa contoh misalnya, "Dok, saya nemu loh, Dok, di internet ada aplikasi, do you have demensia?" Terus ada gitu ya aplikasinya. Itu nggak cukup. Mereka itu yang ada namanya screening, bukan untuk dapat diagnosis. Idealnya dapat diagnosis untuk menentukan orang ini tuh, jenis demensia apa dan obat apa, penanganan apa yang paling tepat. Nanti setelah itu kalau ternyata memang benar ternyata positif demensia Alzheimer, maka segera bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer yaitu ALZI, ya. Terus gimana nih, Dok? Emang bisa diobatin, Dok? Nah, saya pengen nyampaikan bahwa sayangnya saat ini obat-obat yang ada hanya menghambat progresivitas penyakit. Jadi belum ada yang menghentikan si pembentukan akumulasi protein itu, Kak. Kalaupun ada, saat ini sudah mulai ditemukan 2 jenis obat, lecanemab dan juga, donememab, di mana 2 obat ini diharapkan dapat menghentikan proses, tapi syaratnya itu harus diberikan pada fase awal. Jadi pas belum terlalu, nimbulin gejala banyak, jadi karena apa, banyak sekali orang dengan demensia itu datangnya udah middle stage, Kak. Atau bahkan udah late stage. Jadi ada early, middle, sama late stage. Nah, yang bagus itu obat-obatan tersebut akan efektif menghentikan prosesnya bila diberikan di awal stage. Very early lebih bagus ya. Gitu ya. Jadi sekarang masih terus berkembang berbagai treatment, tetapi kalau bisa tetap diminum obatnya. Kenapa? Karena dengan menghambat progresivitas penyakit, keluarga merasa lebih bahagia karena si orang tuanya tuh inget dia lebih lama. Terus dia pun jadi juga masih bisa menikmati hidup karena dia bisa apa-apa masih bisa sendirian. Perlu kakak-kakak ketahui, lansia ketika dia hilang kemandirian, dia merasa gimana, Kak? Merasa tidak berharga. Ya, jadi misalnya mau makan aja harus disuapin orang. Karena apa? Makannya lama banget ya begini. Pakai sendok gitu ya lama. Mandi pun susah. Atau hal yang sepele itu tuh ternyata bagi seseorang, Kak, itu membuat diri dia tidak berharga. Makanya kita sering banget nih kakak-kakak encourage, saya sendiri sebagai diaspora sering encourage para diaspora lain, kalau punya orang tua yang sudah sepuh di rumah, tolong beri mereka kesempatan melakukan apapun.
Jadi nyapu, "Ya Eyang nggak apa-apa," yang masak, "Eyang nggak apa-apa, walau udah punya pembantu." Dan puji mereka. Kalau yang nyapu Eyang bersih ya. Kamu misalnya main ke rumah Eyang, "Eyang, masakan Eyang enak banget, kalah deh mie gacoan," apalah sebutnya bukan endorse. Jadi, tolong dipuji karena itu akan meningkatkan martabat dia dan dia akan bahagia, hanya dengan begitu. Ya. Lalu yang paling diutamakan dalam pendekatan penanganan demensia adalah pengobatan versi non farmakologi, yaitu bagaimana kita merawat dan mendampingi orang dengan demensia, kita maksimalkan fungsinya. Jadi kalau dia masih bisa makan, biarkan dia makan sendiri. Dia masih bisa jalan ke pasar, jalan-jalan sendiri di luar, supaya nggak tersesat kita dampingin. Tapi kalau bisa jalan, jalan sendiri, jangan dipakein kursi roda karena takut dia kabur atau apa gitu ya. Enggak, jalan sendiri. Kalau dia masih bisa mandi, dia mandi sendiri. Bahkan pada mereka demensia atau lansia dengan disabilitas yang hanya bisa tiduran, itu kalau mandiin Kak, nggak dilapin sendiri sama, maid atau asistennya, tapi beri mereka kain anduk kain anduk basahnya, dan kalau tangan kanannya masih bisa berfungsi atau tangan kirinya, biarkan mereka melap sendiri tubuhnya yang masih terjangkau oleh tangan yang masih berfungsi tersebut. Baru kita sisi yang lain yang, yang tidak bisa dijangkau oleh tangan yang masih bisa berfungsi ya. Jadi sampai sedemikian itu. Kenapa? Supaya kalau misalnya fungsinya masih ada dan nggak pernah dipakai, sel-sel syaraf itu akan hilang, Kak. Dia kalau kayak kita nih, kita misalnya contoh kamu belajar Arabik gitu kan, saya mah dari dulu udah belajar Arabik Dok, SD, tapi karena nggak pernah dipakai, udah hilang. Nah itu karena tahunan nggak dipakai. Begitu juga lansia, kalau fungsi dia tidak terpakai, membaca, menulis nggak dipakai, ya dia akan hilang fungsinya. Akson-akson sel sarafnya akan mati. Yang penting adalah ketika kita mendampingi orang dengan demensia harus berbasis individu. Kita cari tahu dulu orang tua, lansia, atau eyang nenek kakek aku sukanya apa ya. Nah, kalian sebagai generasi yang lebih muda itu yang mengikuti gitu ya. Kakek-kakek tahu nggak? Kakek katanya suka ini ya, apa ya, Rolling Stones misalnya apa deh ya yang, band-band lama. Dicari tuh di YouTube, sekarang kamu udah ahli gadget dibandingkan generasi saya. Jadi kamu cari. Bahkan sekarang udah ada AI yang bisa bikin foto lama jadi kayak meluk gitu ya, kayak beneran. Nah, itu tunjukin nggak apa-apa hal-hal yang, kamu yang lebih familiar dengan, kecanggihan teknologi dan dikolaborasikan dengan interest si lansia ini. Nah, yang ingin saya highlight pada pertemuan ini adalah tadi ya, bagaimana bisa menjadi hero. Seringkali kita hanya orientasinya pada ODD, orang dengan demensianya atau lansia dengan demensianya. Padahal tentunya kita tahu bahwa yang merawat itu yang paling terdampak. Karena ODD-nya udah nggak sadar, Kak. Dia udah nggak sadar dia tuh sakit, dia nggak sadar dia tuh udah ngelempar dan nyusahin orang, dia udah nggak sadar. Sudah tidak aware ya, karena terganggu. Maka, kami dari ALZI dan juga dari Stride Dementia Study, itu menemukan bahwa ternyata para caregiver keluarga ini mengaku mereka tuh, hidupnya semakin burnout karena ada tekanan emosional, mungkin Ka orang tuanya udah nggak kenalin dia, beban keuangan ngerawat semakin mahal, berobat, butuh pampers dan sebagainya. Nggak didukung keluarga karena nggak ada yang mau gantiin ngerawat atau gantiin ngejaga saat misalnya keluarga itu kerja. Lalu juga mungkin dikucilkan dari teman-teman karena dia nggak pernah mau ikut ini itu karena repot harus jagain orang tua. Lalu pekerjaan bisa jadi dia dipecat karena bolak-balik ditelepon satpam, "Ini ibu kamu tuh kabur," gitu ya, lari keluar dari gerbang, dia harus dicari. Akhirnya dia dipecat dari pekerjaan dan stigma terkait demensia yang mungkin orang awam itu mengiranya stres ya, Mbak, ya, ayahnya ya, kayak gitu. Atau, "Mbak, coba Mbak, jangan-jangan ada jinnya," gitu ya. Nah, itu stigma-stigma tersebut yang sebenarnya nggak tahu kalau ternyata demensia itu memang segitu common dan menimbulkan gangguan fungsi otak yang menyerupai gambaran seperti orang dengan gangguan jiwa. Ya, ternyata yang dibutuhkan apa? Mereka butuh support dari lingkungan sekitar. Minimal kita tuh memahami bahwa, oh ternyata kakek di rumah itu tuh sering teriak-teriak tuh bukan karena disiksa loh, tapi memang dia demensia, ada kesulitan mengendalikan, perilaku salah satunya teriak-teriak. Itu kadang uncontrollably. Jadi namanya involuntary activities, bisa dia gerak, bisa dia apa Kak, gerakan repetitif benturan-benturkan kepala atau dia, gitu ya, seperti,
Pada video berikut ini adalah gambaran yang kadang terjadi dalam merawat ODD. Kita simak bersama-sama videonya ya. Dear Diary, hari ini kabarku masih sama. Bentar, ini lepas mah. Aku dulu punya keinginan untuk terjun ke dunia fashion. Tapi sudah 4 tahun lulus kuliah, aku masih di sini, di rumah ini, nemenin ayah yang sakit demensia vaskular. Ngemil, nya, Ngemil. enak ya? Enak? Mm-mm. Di rumah ini, semua ayah yang ngatur. Dulu tuh aku sering gak akur sama ayah. Bahkan ayah gak dukung pilihan jurusan kuliahku. Tapi itu sekarang udah gak berlaku. Untuk hal sederhana aja, ayah bergantung sama aku. Diminum ya. Ya. Mama tuh nggak pernah bilang kamu nggak boleh, kamu jangan pergi keluar kota, tuh nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak di sini, mama gimana? Empat, lima. Tangkap. 1, 2, 3. Lo jatuh. 1, 2, 3. Oh iya, sini kasih Neng. Neng, ini bolanya. Mana? Kasih ya. Tidur ya. Walat. Ya. Walat. Dolin. Amin. Di saat teman-temanku sibuk ngejar karir, aku sibuk ngurus ayah. Oke, jadi kita simak ya bagaimana perjuangan seorang Kak Tita. Jadi ayahnya sekarang sudah almarhum adalah seorang mantan atlet ya. Jadi seseorang yang kuat, yang mungkin hidupnya sangat sehat ternyata masih bisa mengalami demensia Alzheimer. Dan ayahnya ini memiliki demensia vaskular dan demensia Alzheimer. Jadi demensia campuran. Dan beliau sekarang menjadi salah seorang Korwil Alzheimer Indonesia, koordinator wilayah. Ini beliau ya, Kak Tita namanya. Dan video tadi menggambarkan betapa tidak mudah merawat dan mendampingi ODD. Lelah ya, apalagi kalau misalnya sudah ada disabilitas kan harus dibopong-bopong ya. Nah, saya ingin cerita, kenapa sih perlu ALZI gitu ya? Kenapa? Karena seringkali para dokter itu di dalam meja klinik mereka tidak sempat menjawab semua kebutuhan dari keluarga gitu. Misal jangankan mau nanya, "Dok, ini gimana ya supaya orang tua saya tuh mau berobat?" Susah banget diajak pergi, nggak masih merasa sehat gitu loh. "Ngapain ke dokter? Mama tuh sehat," gitu ya. Karena dokter udah kadang sibuk untuk nanya, "Ini ada alergi nggak? Tensinya gimana? Terkendali nggak? Obatnya gimana?" Dan sebagainya. Dan dengan antrian yang panjang di luar, belum lagi nunggunya panjang gitu ya, kalau menggunakan BPJS, itu menjadi perjuangan tersendiri bagi keluarga. Nah, sehingga pentingnya mendapat dukungan dari sesama caregiver dan support dari relawan, itu akan sangat membantu. ALZI saat ini memiliki perwakilan di 28 tempat ya, kamu kan Jabodetabek tadi ya base-nya ya. Ini ada kita Bekasi ada, Depok ada, Jakarta ada, Bogor juga ada. Nah, di luar negeri juga ada di Switzerland, di Geneva, di Netherlands, San Francisco, UK, Belfast, Doha, Qatar, Jerman, ada di Berlin sama di Frankfurt dan juga di Brunei. Nah, tentunya
sebagai diaspora kadang kita tuh, "Dok, saya mau dong periksain ibu saya, tapi gimana ya?" Apalagi dulu pas pandemi, itu kan lansia tuh nggak boleh ke dokter. Kalau tidak mengancam nyawa ya. Jadi, ini menjadi Alzi juga punya layanan narazi, kalau misalnya teman-teman kayak saya sempat dampingin para diaspora yang mau meriksain orang tuanya yang ada di Indonesia, tapi dia pengen ikut nyimak gitu. Nah, kalau telemedicine kan si pasien sama dokternya doang. Nah, kalau narazi ini, navigasi perawatan Alzi adalah layanan Alzi di mana keluarga mau berapa orang pun bisa nyimak bareng-bareng. Bahkan kami pernah mendampingi sebuah keluarga yang Zoom pasiennya itu Pak neneknya di tengah, yang sekitar itu ada cucu, ada anak, dan jadi ya bagi saya itu bagus ya, karena keluarga dapat mendengarkan penjelasan langsung oleh dokter dengan sama, tidak tidak ada distorsi akibat pesan yang mungkin disampaikan berbeda oleh yang menangkap. Alzi punya banyak sekali program kakak-kakak, dan saya ingin meng-encourage kakak-kakak semua untuk bergabung ya, menjadi relawan di Alzi. Ini ya, bergabung sebagai relawan, saya adalah seorang relawan di Alzi juga, walaupun saya dokter, jadi saya, membantu sebagai kepala edukasi, dan teman-teman juga bisa nih galang dana, "Yuk kita jualan." Kalau di San Francisco dia jualan tahu terasi, Kak. Terus dapat bisa ngirim per tahun itu 10 juta loh, Kak, ke Alzi. Jadi boleh juga seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan Alzi yang sifatnya umum gratis itu, donasi kalian akan berkontribusi untuk melayani mereka-mereka yang mungkin kekurangan. Terus apa yang bisa dibantu lagi oleh teman-teman semua, ini saya pengen share, ini adalah sosialitanya Doha, Kak. Jadi ibu Doha ini, mereka tuh sangat bangga pakai baju Jangan Malu dengan Pikun, dan saya sendiri, ini saya mau cerita sedikit, saya punya tas ini, tapi sekarang stoknya lagi dikit ya Kak di Tokopedia. Jadi saya pakai tas ini pada saat ada sebuah expo, Doha Trade Expo Indonesia Qatar. Jadi saya bawa pakai tas itu, terus saya jalan gitu, ternyata ada yang nyamperin gitu dari perwakilan Indo gitu ya, mungkin salah satu UMKM lah. Mbak, nanya dong, berarti pikun tuh nggak normal ya Mbak? Gitu ya. Ternyata kita raising awareness ke orang awam tidak harus menjadi dokter, nggak harus jadi pembicara, nggak harus kalian bikin acara kayak gini. Tapi pakai merchandise Alzi gitu ya, pakai baju ini tuh orang kan akan membaca, Jangan Maklum dengan Pikun. Oh, kan akan nanya biasanya ya, atau enggak mungkin dia search atau dia kepo atau itu yang beberapa persepsi dari orang awam yang membaca tulisan ini adalah, "Oh jadi pikun tuh nggak normal ya? Saya pikir tuh semua lansia akan pikun," gitu. Nah gitu ya, jadi ini kalian juga bisa dapatkan di Tokopedia, bahkan kalau perlu jadi seragaman ya Kak, kalau mau apa nih, hangout, acara apa gitu ya. Ini saya skip dulu, ini video tentang Alzi. Mungkin itu aja ya, Kak Nadil dan kakak-kakak semua. Semoga pemberian materi tadi ya, memberikan motivasi buat kita semua untuk lebih peduli buat sama lansia, terutama sama keluarga sendiri, kemudian lebih bisa menjaga kesehatan kita dan keluarga, mencegah demensia, menurunkan resiko, ya hidup sehat, mama papa diingetin gitu ya, kemudian kalau punya eyang, nenek, kakek juga kamu awasin gitu, "Mama mama kayaknya kita perlu periksa eyang deh," gitu. Jadi terkadang, seperti kami di Qatar sendiri, bagi dunia Arab, demensia tuh masih mirip dengan apa yang di Indonesia gitu ya, jadi dianggap normal, kalau udah tua tuh wajar begitu. Padahal ternyata enggak ya, Kak. Jadi, kalau ini konteksnya saya sedikit sebagai muslim ya, jadi kalau kamu baca dalam Al-Quran surat Al-Isra 27, janganlah mengatakan, "Ah, tadinya saya mengira ayat ini hanya turun untuk anak durhaka. Oh ya ini mah buat anak-anak durhaka aja ya. Kalau disuruh orang tua, ya ah, gitu kan." Tapi ternyata sejalan dengan waktu ketika saya mendalami demensia Alzheimer ini, ngebayangin nggak Kak, kita tuh udah capek-capek nyuapin, terus tadi kan kayak Kak Tita tadi, disuruh minum dia tuh lupa Kak, dia lagi minum. Jadi dia ingetnya dia tuh minum, air di dalam mulut tuh lagi lagi gosok gigi, jadi dia sembur. Kira-kira lelah nggak? Wajar nggak kalau, eee, "Iya Mah, kok Mama kotor gini sih?" Nah, ternyata ayat itu saya baru semakin, apa ya, mengimani bahwa ternyata memang itu ditujukan untuk semua manusia gitu. Bahkan ternyata orang sesabar itu pun akan ada fase lelah batin dan fisik sehingga akan mudah keluar kata. Ya gitu ya Kakak. Jadi apalagi saya punya sedikit sharing sedikit, ada diaspora dari Prancis nih, dia belum tahu tentang demensia Alzheimer, itu curhatnya gini, "Dok, mama saya tuh benci banget kali ya Dok sama saya, jadi tuanya tuh nyusahin." Dikasih makan tuh dia nggak ngerti makan, Kak. Jadi didiemin aja, kadang cuman dibuang-buang gitu.
Jadi dia sampai dicubit-cubit Kak sama anaknya, dan anaknya ini anak tunggal ya, ngerawat ibunya sendirian di Perancis. Jadi pesan saya adalah tolong sebarkan semaksimal mungkin pesan isu demensia awareness ini eh, karena kalau ketika keluarga merawat orang dengan demensia dengan berbagai tantangannya, tidak tahu bahwa itu adalah gejala penyakit, dia akan, "Mamahku benci sama aku, mamahku, mungkin marah sama aku." Itu akan lebih stres ya, Kak, dibandingkan dia tahu, "Oh, ini nih karena mama sakit, bukan karena mama benci saya," gitu ya. Mungkin itu ya, Kak Nadil, Kak Faras, semoga memotivasi kita untuk menjadi pahlawan untuk lansia, dan bertepatan bulan kemarin adalah 21 September adalah Hari Alzheimer Dunia, dan bulan September bulan Alzheimer Dunia. Dengan hashtag time to act on dementia, time to act on Alzheimer's. Jadi tolong kalau kalian merasa informasi sesi hari ini tuh penting, menarik dan bermanfaat, bikin konten Kak, supaya teman-teman kamu yang nggak nyimak tahu. Bikin konten dan jangan lupa kasih hashtag biar semakin algoritmanya semakin tinggi. Mungkin itu teman-teman Myosotis Project, semoga nanti silahkan diisi dengan tanya jawab kalau ada yang masih menjadi pertanyaan ya. Mungkin demikian dulu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Kenia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, ilmunya daging sekali, serta pengimplementasian materi dengan cara memberikan video, memberikan kesan-pesan serta pengalaman, dan juga beberapa dari perspektif yang berbeda, sangat insightful, dan insya Allah kami akan menerapkan ini. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa menjadi berkah kepada kami serta narasumber sendiri. Berikut adalah penyampaian materi dari Dr. Kenia. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Bagi audiens yang ingin bertanya, kami sangat persilahkan untuk bertanya. Bisa melalui fitur chat, kolom chat di Zoom, atau bisa melalui fitur Q&A yang telah kami buka. Baik, kepada seluruh audiens yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kami buka sesi Q&A sekarang. Ada satu pertanyaan untuk Dr. Kenia. Untuk anak muda, kira-kira cara paling ampuh untuk mencegah demensia itu apa ya, Dok? Iya. Ya, jadi terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi saya senang sekali, saya sering banget ini sedikit background. Saya sering banget menawarkan materi demensia ini kepada berbagai komunitas. Sayangnya tuh kalau muda-muda itu mungkin saya kurang tahu apakah memang pengetahuan basic kesehatan, basic dasar pengetahuan kesehatan masyarakat Indonesia itu minim, membuat mereka tuh, aku tuh nggak butuh itu, jadi nggak mau gitu ya. Padahal sebenarnya materi kesehatan itu baiknya kita tahu sebelum kita sakit. Jadi seharusnya demensia ini dibahas selagi kita muda. Karena kalau kita udah umur 50 baru nyimak, udah agak telat tuh Kak, ya. Karena merubah pola hidup itu, dan bisa jadi sudah ada perubahan-perubahan di otak dalam hitungan puluhan tahun. Jadi sedikit saya tambahkan, kejadian tadi kamu lihat di video warna kuning yang ada protein terus dia nyebar, itu tuh Kak, prosesnya itu bisa 10-20 tahun. Jadi bisa saja seorang itu menimbulkan gejala tadi lupa, nanya berulang, bisa jadi proses lesi di otak, kelainannya itu udah dimulai prosesnya di 20 tahun sebelumnya. Jadi bagus pertanyaannya, gimana caranya di masih muda kita mencegah demensia? Yang pertama, ngurangin resiko 14 tadi, yang mulai dari malas gerak dikurangin. Sayangnya kamu kali ini tidak beruntung karena kamu hidup di era, kamu generasi Z ya, kamu hidup di era yang semua serba instan. Kalau zaman saya dulu masih usia kamu, dari sampai saya SMA tuh nggak ada Gojek. Ojek itu mahal, ya. Jadi kita tuh harus jalan kaki, naik angkot, angkot itu ngetem di tempat tertentu. Jadi nggak ada yang tuh depan rumah, pintu tuh emang semua harus jalan, mau dia berada ya, kecuali dia punya mobil sendiri. Tapi kan dulu kan tidak seperti itu. Nah, gaya hidup tidak sehat itu seperti gaya hidup tidak aktif,
semua serba jempol, kamu mau makan jempol, kamu mau nyari uang juga jempol, ya jualan online, kamu mau belanja jempol. Kalau saya dulu ya ke warung gitu loh, disuruh, gula habis ke warung, apa habis ke warung gitu, jalan lah gitu. Nah, tentunya itu akan salah satu hal yang perlu kalian waspadai di tengah kenyamanan ini, gitu ya. Jadi kalau kalian bisa, kayak suami saya tuh sekarang sering ngajakin, alhamdulillah suami saya nih kalau kalian lihat di balik saya, di balik laptop saya tuh ada Sansak, Kak. Sansak itu udah diganti karena dia hobi bela diri. Jadi dia tuh sering ngajakin teman-teman kantor dia bersama orang-orang Arab lain gitu kan, kalian tahu ya kadang ya posturnya, perutnya besar dan sebagainya. Jadi mereka kalau, break sholat itu memaksa supaya pas turun tangga, ya lewat tangga, kalau naik baru naik lift, gitu. Jadi itu salah satu pilihan, mengurangi malas gerak. Yang kedua adalah, asap rokok dan alkohol. Tolong kalau bisa nggak usah. Kalau misalnya gini, semakin banyak orang merokok, kita sering merasa, "Aku bakal left out kalau aku nggak melakukannya." Tapi sesuatu yang salah ketika semua orang melakukan belum tentu dia jadi benar. Jadi tolong kalian harus firm, harus pede, confidence. Bahkan kalau setahu saya bule-bule itu sekarang udah mulai banyak loh anak-anak mudanya yang nggak ngerokok gitu. Dan nggak minum ya, karena udah tahu teori gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dengan, menjaga supaya terhindar dari polusi. Jadi pakai masker tuh kalau ada notif kan sekarang tuh udah banyak ya, ada notif Jakarta lagi tinggi fine dust-nya gitu kan. Pakai masker, udah banyak pilihan lah. Kemudian cedera kepala, jadi tolong kalau sering naik Gojek atau punya naik motor pakai helm. Ya, pakai helm, penting. Berapa kali, banyak kejadian, cedera itu akan sangat terlindungi, kan helm itu ada macam-macam ya, Kak. Kalau sekarang tuh ada helm buat jilbaban, yang jilbaban ngerti deh. Karena kan kadang ada cepolnya, terus ada helm yang bikin keren, cuman sayangnya yang keren-keren tuh bukan yang aman tuh. Yang aman tuh yang ada apa, Kak, ini namanya cakilnya. Ya, jadi dia melindungi sampai rahang depan, ya. Nah, jadi pakai helm kalau bisa helm yang safety-nya begitu, bukan helm pluk gitu. Bahkan kadang sering nggak dikancingin cetek gitu kan. Ya jadi kalau dia jatuh ya kelempar lah tuh helmnya, dia langsung kena kepalanya. Kemudian, selain itu juga menjaga dari penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, penyakit gangguan pendengaran, depresi, kalau punya, kalau punya resiko itu, punya kondisi depresi dan gangguan mental sebaiknya ditangani oleh profesional. Kemudian ada juga faktor resiko kurangi, pastikan kolesterol terjaga dengan baik, tidak tinggi banget kolesterol LDL-nya, dibikin range normal. Pada mereka yang menopause itu estrogen tuh ternyata efeknya kemana-mana, Kak. Jadi kenapa salah satu faktor, angka demensi Alzheimer tinggi pada wanita, selain karena wanita punya angka harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki, itu juga karena ada faktor menopause yang membuat ternyata estrogen itu bukan ngaruh ke reproduksi doang ya, Kak, bukan cuman buat ovulasi dan untuk kehamilan. Ternyata estrogen tuh ngaruh ke jantung, ngaruh ke tulang, ngaruh ke otak. Jadi, pastikan, kesehatan reproduksi di kita terjaga dengan baik. Lalu yang berikutnya Kakak-kakak yang mungkin belum ditampilkan itu ada 2 yang saya mau highlight. Yang pertama, faktor resiko faktor resiko defisiensi vitamin D. Beberapa studi nunjukin defisiensi vitamin D itu ternyata bisa meningkatkan resiko demensia. Coba saya tes di sini, menurut Kakak-kakak nih, Middle East, kan kalian tahu ya panas banget. Ini saya kasih tahu di sekarang nih di luar ini temnya kemarin-kemarin 39, 43. Kalau di Jakarta komplain panas tuh dikit lebih panas lagi, Kak. Karena sama-sama di utara Katulistiwa. Jadi kalau kita musim panas di Indonesia juga musim panas, kalau kita musim dingin Indonesia musim hujan. Nah, tebak, menurut Kakak-kakak di Middle East, di Saudi, di Qatar, di Oman yang panasnya itu jarang ada awan, kalau di Jakarta kan awan mulu. Menurut kalian angka defisiensi vitamin D tinggi apa rendah, Kak? Di populasinya? Faras, menurut kamu di negara Arab yang panas banget,
mataharinya tinggi, menurut kamu defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D-nya di populasi masyarakatnya tinggi apa rendah, Kak? Saya sih tinggi ya, karena kan dia kena matahari terus. Apa gimana? Seharusnya tinggi nggak sih? Kan karena dia kena matahari terus. Atau malah kebalikannya? Oh, oke. Ini saya jelaskan. Ya, ya. Nggak apa-apa, Kak. Saya cuma pengen nggak ngantuk. Supaya nggak ngantuk. Jadi ditanya-tanya. Nah, walaupun jadi gini, untuk mendapatkan vitamin D yang baik, vitamin D yang kita butuhkan tuh vitamin D3. Vitamin D3 itu nggak bisa cuma dari matahari, harus kita olah oleh tubuh. Dengan apa, Kak? Dengan gerak. Sayangnya di Timur Tengah, ternyata termasuk di Qatar tuh 99,99% wanita di Qatar, berbagai nationality, berbagai ras, itu ternyata defisiensi vitamin D. Kenapa? Karena selalu kayak saya aja nih mau jemput pasti, wah kacamata, topi, payungan, panas banget, Kak. Karena panasnya kan di atas 40. Ya, jadi belum lagi pakai pakaian tertutup kan. Jadi paparan vitamin D itu kita dapatkan dengan baik semakin luas bagian tubuh yang terkena paparan sinar matahari, semakin banyak kadar vitaminnya kita dapatkan. Tapi harus diolah dulu dengan olahraga. Jadi kalau misalnya ada orang berjemur, ini saya mau berjemur nih, bervitamin D tapi dia nggak pernah olahraga, itu nggak diolah jadi D3, Kak. Didiemin aja. Untuk ngolahnya perlu kolesterol, tapi kolesterol yang baik. Jadi harus penuh tuh komponennya. Nah, sehingga pada kondisi di mana defisiensi vitamin D tinggi nih di negara Middle East, termasuk saya sempat mengalaminya, kita harus dapat suplemen. Dan suplemennya itu yang udah ready dipakai dalam bentuk D3, vitamin D3 gitu ya. Nah, di Indonesia jangan salah. Dulu kan orang-orang jadi tadinya nggak ada penelitiannya, Kak, defisiensi vitamin D di Indonesia. Karena dikira orang kita kaya akan matahari dibandingkan negara apa deh, negara kutub, negara Eropa yang dingin terus, mataharinya cuma kelihatan seupil terus sepanjang masa, sepanjang musim. Nah, ternyata sekarang sudah mulai diteliti dan dengan gaya hidup yang lebih sering di dalam rumah, jangan keluar, lagi banyak debu tahu, nggak bagus buat pernafasan. Nah, ya. Jadi susah olahraga, susah dapat vitamin D dari matahari, maka ternyata di Jakarta sudah mulai ada angka makin tinggi defisiensi vitamin D-nya. Jadi tolong diperhatikan asupannya susu buat kamu yang masih usia produktif, remaja, itu masih perlu produksi susu, cari yang ada fortified vitamin D, mineral, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah faktor resiko yang sering diabaikan adalah stres ya, stres atau galau. Makanya di Alzi kita punya kampanye galau boleh tapi jangan kelamaan. Ya kan susah, masa nggak boleh galau, ya nggak? Jadi kalau galau ya sebentar aja lah, nggak usah lama-lama. Cara cari taunya gimana supaya galau nggak lama-lama ya tadi, kelola stres harus tahu kamu you have to know yourself untuk bisa cari solusi gimana supaya nggak galau lama-lama. Gitu ya. Kalau saya di sini misalnya mencari kesibukan, karena kadang ibu-ibu tuh kalau udah ngumpul ya gitu ya. Nanti ngomongin hal-hal yang mungkin tidak perlu diomongkan, atau mungkin membahas hal-hal yang sifatnya duniawi, saling banding-bandingin dan sebagainya. Ya mungkin kalau kamu galaunya karena sekolah ya, karena pelajaran, maka coba cari solusi buat diri kamu karena kalian akan menghadapi faktor-faktor pemicu kegalauan itu nonstop. Nanti kalau udah lulus pas masuk kuliah juga ada galau juga gitu dengan bukan UN-nya, bukan ujian masuk ke universitasnya, tapi dengan hal lain. Mulai dari dosen yang menuntut kalian mandiri, kalian nggak lagi dicekokin pelajaran, harus cari sendiri, belum lagi jauh dari orang tua dan sebagainya. Jadi tolong yang buat stres ini mulai dari sekarang kenali media sosial, coba amati, dan satu lagi tips buat mengurangi kegalauan nih, mumpung saya ingat ngomong di sini, itu adalah punya teman, Kak. Jadi ada sebuah penelitian nih kakak-kakak. Jadi teman yang baik ya, bukan teman yang toksik. Jadi ada sebuah penelitian, kamu tahu kan ya narkoba. Narkoba itu kan kenapa sih orang pakai narkoba? Karena dia mencari kenikmatan sementara yang mungkin entah membuat dia pengen melupakan hal yang buruk dia rasakan saat itu, escape dari present, dia pengen ya gitulah. Nah, ternyata ada penelitian seekor tikus nih, Kak. Jadi ditaruh di sebuah tempat di mana ada air, dikasih air putih biasa, satu lagi air dikasih narkoba, Kak. Ya.
Menurut kakak-kakak si tikus ini gimana? Akan minum yang mana nih? Air yang mana? Air yang biasa apa air yang ada narkoba? Air putih aja sih. Lebih Oh sehat. ya salah Kak. Dia ternyata minumnya ada air narkobanya Kak. Dan balik terus ke situ Kak. Nah akhirnya si peneliti, makanya kakak-kakak pelajaran dari kunci dari cerita ini, jadi peneliti itu memang harus iseng Kak. Kita tuh kalau mau jadi peneliti tuh harus cari teori out of the box terus dicoba gitu. Kalau teori gini ya teori ini gimana. Nah si peneliti ini bagus Kak, dia iseng. Yuk kita coba gimana kalau tikusnya nggak sendirian. Nah ditaruhlah tuh Kak, tikusnya berdua. Saya nggak tahu apakah lawan jenis apa enggak ya. Tebak kakak-kakak apa yang terjadi? Air putih bernarkoba tidak laku. Gitu. Kenapa? Karena ternyata dengan ada temannya, dia mendapatkan tuh Kak, kebutuhan-kebutuhan psikologi kita. Ketenangan, kenyamanan, saat dia stres, aduh kita lapar, bareng-bareng, gitu. Jadi kayak, berbagi perasaan. Dan memang itu membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial bisa jadi memang butuh teman. Makanya kenapa sekarang di negara-negara, apa namanya, seperti Korea, Jepang, kenapa angka bunuh dirinya tinggi? Ternyata Kak, loneliness itu tidak hanya penyakit pada lansia, tapi juga pada remaja. Bahkan penelitiannya, media sosial itu malah memicu loneliness pada remaja. Kenapa begitu? Jadi ada nih Kak penelitiannya, kalian kalau nanti iseng nonton YouTube, carilah yang edukator dokumenter ya. Jadi penelitiannya itu dia ada seorang apa sih, badan channel inilah, pokoknya nggak tahu dia mungkin acara apa, tapi dari channel berita terkenal. Jadi dia neliti, kenapa sih orang-orang Jepang, anak-anak remaja Jepang tuh pada feeling lonely dan banyak yang bunuh diri. Baik, jadi kan alasannya mungkin karena kerjaannya stres, nggak sempat punya waktu untuk punya temen, bergaul dan sebagainya. Terus diteliti ternyata even seorang influencer, yang followers-nya tuh ratusan ribu di IG Kak, itu dia merasa kesepian. Kayak kita mikir, kan banyak banget yang ngefan, banyak banget yang suka, banyak banget yang follow, dia kemana-mana orang pengen minta foto. Ternyata dia merasa kesepian. Kenapa? Karena dengan maraknya dunia media sosial yang bisa jadi untuk generasi Z adalah dunia major mereka. Kalau saya kan dunia maya tuh kayak dunia keduanya saya, gitu ya. Kalau generasi saya generasi milenial. Tapi bisa jadi generasi Z dan Alpha dunia maya tuh dunia realnya, baru dunia nyata dunia keduanya. Nah, itu karena mereka seperti itu, jadi kalau mereka tuh mau curhat ke temen, mereka takutnya nyebar, mereka takutnya di-frame, dan mereka melihat kok, tapi semua orang nggak ada yang curhat, semua postingnya tuh, aku dapat medali, aku menang juara ini, aku menang itu. Terus kayak nggak pernah susah, aku doang yang susah sendiri. Jarang kan posting tentang kesulitan mereka, ya gitu ya. Jadi, coba, misalnya ada pertanyaan, bagus pertanyaannya, gimana cara mengurangi demensia, jangan lama galau, jangan merasa sendirian, kalian bergabung di Miosotis itu salah satu wadah untuk kalian ekspresif, dan memang kalian butuh itu. Itu sih Kak Nadil, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih atas jawabannya ya Kak. Ini apa? Mengingat banyak pertanyaan dan waktu kita juga tidak terlalu banyak, eh untuk setiap pertanyaan bisa dijawab untuk sekitar paling tidak 5 menit ya Kak. Oke. Oh banyak yang nanya ya? Iya, Oke ada oke. 4 pertanyaan lagi Kak. Oke oke. Baiklah, ini adalah pertanyaan berikutnya. Apakah menyetir bisa mengurangi risiko demensia? Oke, saya langsung jawab. Baik, Menyetir ya? iya menyetir. Sebenarnya menyetir tuh tidak bisa dibilang spesifik dia melatih stimulasi otak ya, dan menyetir ini, sayangnya ada resiko lah juga. Contoh kamu nyetir terus kena macet, stres nggak? Stres. Kamu nyetir terus ada yang, wah gitu ya, ugal-ugalan, itu bikin stres. Dan nyetir juga meningkatkan resiko cedera kepala untuk kelalaian orang lain, belum tentu kelalaian kita, ya enggak? Kita gini aja nih Kak, ditabrak dari belakang, itu tuh udah ada potensi cedera kepala di mana otak kita itu terbentur oleh tulang tengkorak kita. Jadi saya nggak bisa jawab bahwa ini adalah bagian dari mencegah. Saran saya masih banyak pilihan aktivitas lain yang dapat melatih stimulasi otak dan mencegah demensia. Itu jawaban saya. Baik Kak, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi yaitu, Kak,
Apakah perokok pasif juga kena akibat yang sama seperti perokok aktif? Oke. Nah, sayangnya saat ini belum ada jurnal spesifik tentang perokok pasif. Kenapa? Karena perokok pasif itu sulit diukur determinannya. Berapa sih, kan kalau orang rokok bisa, kamu perokok sehari berapa batang? Jelas, jadi nanti ada penelitiannya kan, perokok 10 batang per hari, resiko buat demensinya sekian, resiko buat ini sekian. Tapi sayangnya perokok pasif sulit, gitu ya. Atau dari mana itu adalah rokok dan bukan benda yang lain yang masuk. Bahkan ada sebuah penelitian lain bukan tentang demensia tapi tentang brain health. Itu ternyata kamu tahu nggak, eh, orang-orang yang di desa-desa Indonesia itu kan mereka nggak pakai kompor gas ya, Kak. Mereka tuh pakai kayu bakar. Asapnya kan bau ya, Kak. Nah, itu ternyata diduga itu ada juga komponen-komponen zat yang mungkin memang juga tidak menyehatkan buat paru dan buat otak. Jadi karena komponennya sulit dideterminannya sulit diukur, maka sulit dijadikan evidence base perokok pasif sekian persen memicu demensia. Ya, jadi sayangnya saat ini belum, tapi bila kita melihat menurut saya bila kita melihat dari teori-teori lainnya, itu bisa jadi signifikan juga. Nah gitu, signifikan terpengaruh sebagai faktor resiko demensia. Jadi tolong, kalau yang udah terlanjur ngerokok, selain mencoba berhenti, kamu jangan merokok deket orang lain yang tidak merokok, ya, kasihan mereka. Seperti ibu, gitu ya, ibu kamu, kakak perempuan kamu, istri kamu, anak kamu, dan sebagainya nantinya. Dan sambil usaha untuk berhenti merokok. Saya mau tambahin, vape gimana, Kak? Vape gimana nih? Kak Nadil, menurut Kak Nadil gimana? Kurang tahu ya, Kak. Karena Oke. sama-sama asap. Nah, setuju, benar. Jadi kita juga ada penelitiannya, kakak-kakak, jangankan vape, shisha atau shisha ya. Kan shisha itu kayak budayanya merokok dengan beragam aroma dan beragam rasa di Timur Tengah. Itu pun penelitiannya tidak jauh berbeda kerusakan yang diakibatkan. Ya, pokoknya selama benda asing itu yang tidak sehat masuk ke paru-paru kamu, maka itu akan memicu resiko berbagai faktor, salah satunya ke otak, ke jantung, ke paru, dan lain-lain. Jadi saya cuma pengen highlight apa yang tren belum, kalau itu tidak sehat tidak usah diikuti, seperti misalnya contoh ada TikTok challenge yang nari-nari di jalan. Itu kan jelas nggak safety, jadi buat apa diikuti gitu. Jadi sama seperti trending-trending apapun ke depan nanti, jadi nanti jangan-jangan ditemukan merokok maya, saya nggak tahu. Nah, itu kalau selama kita tahu ada komponen yang ternyata berdampak buruk bagi otak dan jantung paru, dihindari. Begitu, Kak. Nah, ini juga bisa jadi peringatan nih yang buat ngerokok ya. Bisa Ya, mulai secara apa ya? Secara berkala untuk menghentikan rokoknya. ya. Banyak ya efek-efeknya Insya ya, Kak. Allah, insya Allah. Hmm. Baik, ada pertanyaan berikutnya yaitu disampaikan otak membutuhkan kolesterol. Apakah obat penurun kolesterol memacu Alzheimer? Wih, pertanyaan bagus nih. Gimana? Otak membutuhkan kolesterol. Otak membutuhkan kolesterol. Apakah Oh, obat kita penurun membutuhkan. kolesterol memacu Alzheimer? Ya, jadi gini, kolesterol itu dibagi, kalau kita bilang kolesterol total, itu terbagi atas 2 jenis kolesterol, yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Maksudnya kolesterol baik dan jahat ini bahasa saya, dalam artian kolesterol baik adalah kolesterol yang kita butuhkan untuk berbagai metabolisme dalam tubuh kita. Kenapa Allah atau Tuhan itu menciptakan berbagai jenis bahan makanan alami yang punya kolesterol? Contoh kayak kolesterol tinggi, buah apa? Alpukat. Kenapa ada? Karena ternyata alpukat mengandung kolesterol baik yang tinggi, dan ternyata fungsinya banyak banget. Buat pengolahan hormon-hormon kita tuh butuh kolesterol. Hormon itu banyak hal ya, hormon tuh nggak cuma reproduksi testosteron, estrogen, ada hormon paratiroid, ada hormon tiroid, ada hormon, lain-lain yang kadarnya itu dibutuhkan untuk beragam jenis fungsi tubuh kita. Nah, ada juga kolesterol jahat yang kolesterol ini sebenarnya tidak dibutuhkan dan bila dia tinggi dia akan menimbulkan penyakit seperti misal kita bilang, oh dia kolesterol, kamu tahu sumbatan pada pembuluh darah itu plak namanya. Plak itu berbentuk warnanya itu kadang berwarna kuning karena itu adalah kolesterol yang menumpuk.
Jadi kolesterol kamu pernah ini nggak ya, kolesterol itu kan dari lemak ya. Jadi kalau kamu pernah lihat lihat masakan sesuatu terus kalau dia udah dingin nanti ada kuning-kuning di permukaan, itu kolesterol, Kak. Nah, bayangin itu tuh nempel di pembuluh darah kita. Pembuluh darah tuh kalau kamu bayangin seperti selang air itulah pembuluh darah kita suka ada lumut-lumut yang nempel. Nah, itu kalau kolesterolnya nempel di dalam saluran pembuluh darah, itu bisa nyumbat. Jadi darah kita tuh terhambat. Nah, jadi maksudnya kolesterol yang meningkatkan resiko demensia adalah kolesterol jahat yang kadarnya melebihi ambang batas. Terus kalau minum terapinya apa? Harus diturunkan. Jadi kalau mereka yang punya kolesterol tinggi, terutama kolesterol tipe jahat, itu harus minum obat anti kolesterol. Jadi bukan malah berbahaya, malah baik agar hiperkolesterol jahatnya tertangani sehingga tidak meningkatkan resiko demensia. Begitu kan, Adil? Ya, Kak. Iya, terima kasih. Jadi silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Mau tanya dok, apa ada makanan yang paling jadi pantangan untuk ODD? Paling jadi pantangan. Iya. Oke. Makanan yang menjadi pantangan untuk ODD adalah tergantung kepada kondisi ODD sendiri. Karena kadang ODD itu bukan hanya mengalami demensia, tapi dia juga punya hipertensi, dia juga punya diabetes, dia juga punya hiperkolesterol. Maka pastikan pantangan makanan itu terjaga. Hindari manis-manisan, ya, karena terkadang ODD itu, jadi glukosa yang terlalu tinggi itu bukan hanya berdampak dia ke arah diabetes aja, tapi dia akan meningkatkan hiperaktif, Kak. Yang terkadang kalau pada mereka dengan gangguan fungsi otak eksplisifnya itu akan mungkin jadi mondar-mandir terus, atau mungkin dia melakukan gerakan berulang yang malah melelahkan keluarga yang mendampingi. Jadi pantangannya adalah disesuaikan dengan kondisinya, kurangin manis-manisan, berikan semua makanan dan minuman yang menyehatkan. Jadi kalau misalnya dia mau minum manis, bikinin aja jus yang alami, bukan gulanya. Kemudian kalau dia pilih makanan, olahnya, misalnya dia sukanya daging, olahlah supaya nggak banyak lemaknya, nggak banyak kolesterol jahatnya, mungkin tidak dengan diberi santan, tidak harus ada minyaknya, gitu ya. Misalnya dengan dikukus, itu lebih baik. Seperti itu, Kak. Jadi menghindari gorengan, terus atau makanan-makanan yang mengandung zat-zat misalnya mecin atau zat pewarna berlebih. Misalnya dia sukanya tuh makan popcorn atau apa yang sebenarnya itu tidak sehat untuk gigi dan mulut, maka juga tidak hindari. Jadi intinya adalah makanan yang dipantang adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan penyakitnya dan yang tidak menurunkan atau tidak memperburuk kondisinya. Kalau misalnya ditanya makanan apa yang bagus, maka carilah makanan-makanan, banyak sekali di internet bisa dicari, yaitu bahan makanan yang akan meningkatkan regenerasi sel otak. Ada yang bilang kurkumin, kayak habatus sauda ya, black seed, terus kemudian juga ada kunyit, cumin, kemudian juga ada ginger katanya bagus, omega 3 bagus, ginkgo biloba bagus. Sekarang ini di Jawa Timur sedang mau dieksplor daun kelor, Kak. Bagaimana pengolahannya supaya dapat mencegah demensia, bentuk dosisnya gimana. Karena kan daun kelor tuh mudah ditemukan ya di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya cari literatur tentang bahan makanan apa yang dapat meningkatkan regenerasi sel otak, maka itu baik buat ODD. Gitu kan, Nadiem. Ini bagus nih untuk orang-orang yang merasa ODD ini bisa menjadi rekomendasi makanan yang bagus ya. Baik, Ya. ada pertanyaan berikutnya. Maaf dok, boleh diulang tadi cara mengurus lansia yang paling efektif di masa sekarang? Apa? Cara apa? Cara mengurus lansia yang paling efektif di masa sekarang. Cara mengurus lansia. Luas ya. Saya sendiri ngasih materi merawat lansia tuh bisa 2 jam. Jadi luas, cuman coba saya summarize. Merawat lansia yang pertama sesuaikan dengan kesehatan lansia. Jadi misalnya dia punya riwayat penyakit tertentu, pastikan terkendali dengan pola hidupnya, makanannya, obat-obatannya rutin berobat. Kemudian yang kedua,
pastikan dia tetap berfungsi, jadi maksimalkan fungsi yang tersisa. Misalnya dia memang masih bisa masak, berikan kesempatan dia masak sambil kita awasin, takutnya dia lupa matikan kompor dan sebagainya, atau pakai timer. Kalau dia masih bisa bersih-bersih, berikan dia kesempatan bersih-bersih. Kalau dia masih kayak di rumah saya, mama saya itu senengnya nyetrika. Kalau saya kan menghindari nyetrika. Kalau mama enggak, ini sini gampang cepet nyetrika. Kayaknya dia puas gitu ya kalau kalau bisa nyetrika gitu. Jadi kita kan akan bilang, ih mama gak usah capek-capek sih bisa laundry. Nggak apa-apa, berikan aja kesempatan nyetrika. Jadi intinya memberikan kesempatan ia berfungsi sesuai fungsi maksimal fungsi yang ia masih miliki. Yang ketiga, berikan kesempatan pada lansia untuk menerapkan pola hidup sehat, mencari aktivitas yang produktif, yang bermanfaat buat dia, melatih stimulasi otak dia. Kalau ada posyandu lansia, ajak lansia itu sering keluar rumah. Nah, satu lagi. Seringkali tidak bisa dihindari ketika orang tua makin tua. Anak-anaknya tuh berkeluarga dan mencari kerja atau kuliah di luar kota, ya nggak? Terus rumahnya sepi. Kira-kira gimana, Kak, ngatasinnya? Menurut kakak-kakak di sini. Ngatasinnya gimana tuh kalau kamu misalnya udah pada kuliah? Apa ya? Terus Datengin ini kali ya, ART mungkin. oke, datangnya Tapi ini RT. buat tujuannya buat nemenin Iya, kakek neneknya. iya. Panti Bisa juga jompo. panti jompo tadi dia ngomong ya? Ada yang ngomong tadi? Iya. Tadi kayak dia ngomong panti jompo nggak sih? Apa saya salah? Jadi ada yang buka mic soalnya. Mungkin Iya. ya gitu. Itu salah satu option sih, Kak. Walau di Indonesia tuh masih menjadi stigma ya, dianggap ngelantarin lah, padahal tidak seperti itu. Cuma saya pengen menambahkan bahwa misalnya pada kondisi seperti itu, ada 2 option tambahan, Kak. Pertama, kamu rajin video call. Tapi kan kamu punya waktu terbatas ya nggak? Kan kamu kuliah, kadang kan waktu senggangnya terbatas. Maka ternyata nih, Kak, ada penelitian untuk mencegah loneliness. Ternyata manfaat punya hewan peliharaan itu tinggi buat lansia, Kak. Kan kalau ART kan ART-nya yang ngerawat lansianya ya, ternyata lansia tuh terbiasa ngerawat anaknya, orang tuanya tetap biasa ngerawat anak, jadi dia butuh sesuatu untuk dirawat, Kak. Jadi, kamu ada nggak di sini bapak ibunya pelihara kucing? Bukan kamunya, tapi yang melihara si orang tuanya, ada nggak? Nggak ada. Kamu perhatiin deh kalau orang tua itu melihara kucing kan diajak ngomong, "Empus empus lapar, sini sini sini, empus," mam," gitu ya. Terus, "Empus haus ya, nih susunya," gitu. Nah, dia ngomong itu, Kak, itu menghindari demensia, Kak, menurunkan resiko demensia. Ikan, satu lagi apa, Kak? Berkebun. Mama saya itu, rumahnya itu tanamannya subur, Kak. Kalau mama lagi pergi diganti pasti kering semua, bukan karena air ya, Kak, karena mama itu rajin ngajakin ngobrol. "Tanaman kamu nggak panas banget ya di luar nih, aus-aus saya kasih minum," gitu ya. Disiram, kadang dia bacain sholawat. Jadi, eee, ternyata berkebun, dan memiliki hewan peliharaan itu, eee, memberikan sense of tidak kesepian, Kak. Bagus, dia kan terus jadi melatih ngomong gitu ya. Jadi otaknya terus terpakai. Memang kelemahannya kita harus modalin ya nggak, beli kucingnya yang nggak repot, terus bolak-balik beli makanannya gantiin. Nah, tapi itu adalah modal supaya itu salah satu solusi, gitu Kakak-kakak. Semoga menjawab ya. Nanti materinya bisa di-share kok, nanti bentar bisa nggak ya saya share di sini? Oh ya, lanjut aja Kak kalau ada pertanyaan Kak. Iya, nanti bisa di-share juga ya materinya ya, Bu. Em, ini masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu, "Dok, saya sayang banget sama orang tua saya. Sejauh ini mereka nggak ada gejala-gejala Alzheimer. Tapi seandainya ada, apakah memperbanyak kegiatan yang memorable dengan mereka dapat mengurangi kemungkinan Alzheimer?" Iya iya, tentu aja tentu aja. Bahkan kalau perlu Kak, kamu dokumentasikan terus Kak. Ya, kenapa? Karena itu akan sangat berharga pada saat mereka misal kamu udah punya anak gitu ya. Nah, itu tuh, peristiwa-peristiwa bahagia itu akan sangat bermanfaat bagi ODD atau bagi lansia itu untuk terus dia tuh walaupun keinget tapi masih keinget ini Kak, perasaan, "Ini tuh pas, mamah kamu wisuda Nak, mamah kamu wisuda cum laude," gitu kan, amin gitu kan. Terus jadi dia bangganya, perasaan positifnya dia tuh ikut muncul dan itu bikin dia happy dan itu baik buat otak.
Jadi benar banget kalau misalnya ternyata bisa gitu ya, bisa dilakukan banyak hal yang membahagiakan, yang positif, dan dokumentasikan dalam bentuk apapun. Demikian, Kak. Iya, kayak di film Koko itu ya, ya bisa seperti itu. Ada lagi kah? Nggak ada lagi sih. Oh ya, nggak apa-apa. Masih ada, Kalau nggak ada masih lagi ada. nih, Satu gimana? lagi. Oke. Apakah Alzheimer hanya menyerang orang lanjut usia Oh ya, atau pertanyaan ada bagus. kemungkinan terjadi pada usia yang lebih muda? Ini pertanyaan Ya, terakhir nih. oke, pertanyaan yang bagus karena Alzheimer, demensia Alzheimer bisa terjadi di usia yang lebih muda, kakak-kakak. Namanya early onset atau young onset demensia Alzheimer, yang bisa terjadi dari usia 40 sampai 50-an. Ya, kita juga nemuin beberapa ada caregiver kita yang suaminya itu ODD di umur 50-an, jadi masih kerja tapi jadinya udah harus berhenti kerja. Jadi akhirnya tulang punggungnya digantikan oleh istrinya. Dan itu biasanya terjadi ada faktor genetik dan ada faktor resiko lain yang memang secara usia muda udah mulai gitu. Mulai kan tadi kita udah lihat ya 14 faktor resiko tadi merokok, kemudian ada riwayat cedera kepala, ada malas gerak dan sebagainya. Nah, itu tuh bisa jadi dari usia muda dia udah terpapar sangat intens. Apalagi dia punya keturunan, maka dia akan lebih besar resikonya mengalami young atau early onset demensia Alzheimer. Nah, ini saya juga mau ini nampilin beberapa hal. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik, ini rata-rata satu SMA apa enggak, Kak? Ada yang beda, ada yang satu juga, ada yang satu SMP Oke. juga. SMA mana ya kalau boleh tahu SMA mana aja? SMA Albina, Kak. Oke. Ini saya punya beberapa ini ada teman saya kenalan lah ya. Dia sempat approach Alzi juga. Dia dari Man Insan Cendekia, dia bikin Masetesia, Masyarakat Sehat Peduli Demensia. Kayaknya serupa deh aktivitasnya sama kamu. Boleh tuh kalian collab. Jadi mereka memberikan sesi edukasi demensia ke komunitas cycling, komunitas macam-macam gitu ya, berbagai komunitas, kerjasama sama posyandu lansia di wilayahnya. Nah, boleh tuh kalian collab. Tapi kayaknya mereka udah year 12 deh. Kayaknya tahun depan kuliah menyebar-nyebar. Tapi mungkin bisa dieksplor lah untuk potensi kerjasama, kolaborasi. Kan kalau misalnya serupa bareng-bareng mungkin lebih maksimal. Kemudian kalau misal ingin bergabung dengan Alzi, kita terbuka sekali. Ini saya mau nampilin apa namanya? Tulisan tentang media sosial kami. Sebentar, saya cari dulu. Oh, ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang Alzinya gitu? Ya, apakah ada yang mau bertanya tentang Alzi, seputar Alzi? Alzheimer Indonesia juga membuka buat volunteer yang masih muda, terutama di bulan Alzheimer dunia, Kak. Dan itu juga bisa menjadi apa namanya? Ini kamu juga ya, portofolio. Gitu Ya, ini adalah ya. kesempatan nih buat yang pengen memperbanyak sertifikat atau Ada kegiatan yang mau jadi dokter nggak di sini? Ada Saya, yang mau Kak. jadi dokter? Oh iya, siapa tuh? Saya, Kak, Eh, Raffian. Itu banyak yang angkat Hah? tangan tuh, Kak. Banyak yang mau jadi dokter. Namanya nggak jelas, Lari Blos. Apa sih? Soalnya. Oh ya, namanya siapa? Rian. Rakean. Kan? Oh, oke. Ya, semoga dimudahkan, sukses. Semoga menjadi adik alma mater saya di UI, insya Allah ya. Insya Allah. Informasi seputar demensi Alzheimer ada di chat. Jadi silahkan di like, follow, subscribe ya. Jadi jangan cuman apa tuh gamers aja ya yang di follow, like, subscribe. Juga bisa ikuti demensi Alzheimer. Kalau kalian nemu bagus, share ke orang tua kalian. Karena kita bikin kontennya beragam. Ada yang buat usia produktif, ada yang buat usia muda gitu ya. Mungkin itu aja ya Kak Nadil, Kak Faras, dan teman-teman di Miosotis. Keren banget acaranya. Saya sangat apresiasi inisiatifnya karena masih sedikit anak mahasiswa yang approach kita. Dan saya bersyukur ada kalian yang bisa mudah-mudahan semakin menyebarkan awareness tentang demensia dan agar lebih peduli sayang sama lansia.
Nah, Indonesia saat ini, alhamdulillah nih saya sedikit sharing, mungkin informasi akan bisa kalian pakai untuk masa depan. Jadi Kemenkes sedang membuat e-learning yang berupa bagaimana merawat lansia, perawatan jangka panjang lansia. Jadi kayak merawat luka, lansia yang udah tiduran aja. Kemudian juga ada e-learning tentang demensia yang kami bikin dari Alzi. Nantinya e-learning ini yang ada modul, ada video kayak kita belajar di itulah Kak ya, tahu ya e-learning ya? Itu nanti akan ada di website Ayo Sehatnya Kemenkes, tapi projeknya akan baru berakhir di Oktober, jadi mungkin insya Allah awal tahun depan udah bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi misalnya nih, kalian suatu saat atau siapapun akan merawat orang lansia, terus saya bingung nih bersihin luka gimana ya, orang tua saya atau keluarga itu ada stroke, jadi bingung mandiinnya, ngobolak-baliknya, itu ada nanti Kak di e-learning yang dimiliki oleh Ayo Sehat oleh Kemenkes. Ya, jadi insya Allah sebenarnya option bahkan kami di Qatar aja kita nggak punya loh Kak e-learning ini karena kalau di Qatar itu bedanya sistem kesehatannya tuh udah lebih established ya. Jadi pelayanan home care buat geriatri, pasien-pasien geriatri atau lansia itu di cover negara. Jadi keluarga itu cuman ya assist doang, tapi yang ngerawat itu si perawat gitu. Jadi nggak ada e-learning-nya, belum. Tapi mudah-mudahan maksudnya Indonesia ini adalah sebuah kemajuan di mana bisa diakses gratis oleh masyarakat Indonesia. Termasuk ngerawat ODD. Ya nanti kalian bisa tuh buka-buka videonya dapat sertifikat juga Kak. Itu udah kalau nggak salah ada sertifikatnya kalau udah kayak kuis terus lulus lanjut materi berikutnya. Jadi mudah-mudahan informasi ini berharga ya dan bisa kalian follow di media sosial supaya semakin banyak yang mendapat manfaat dari acara kalian ini. Terima kasih kakak-kakak semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah semoga bisa ada kolaborasi lain lebih baik ke depannya. Salam sehat dan salam jangan maklum dengan pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan dari sesi Q&A ya, Dr. Kenia. Berakhirnya sesi Q&A adalah penghujung acara kita. Sebelumnya, saya ingin meminta teman-teman semua untuk membuka kameranya karena kita akan memulai sesi foto bersama. Semuanya kita buka kameranya, kita akan mulai sesi foto bersama sebelum menutup acara ini. Ayo semuanya. Masih ada yang mau buka kamera? Kak Nadil nanti saya mau dong dikirimin fotonya. Oh, baik, Ya. baik dok. Baik. Nomor, kamu punya nomor ini nggak ya? Oh, saya ada nomor. Saya Oke, kirim di kolom chat. Oke. Baik, kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Ayo, 3 ya. 3, 2, 1. Lagi. Yuk, 3, 2, 1. Baik, dengan kita sudah melakukan sesi foto bersama, menandakan bahwa acara webinar Alzi sudah berakhir. Saya mewakili seluruh panitia dan jajaran anggota Amniosotis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segala pelaksanaan acara serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakan acara ini. Waktunya untuk hadir dalam acara webinar Alzi dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung. Akhir kata, Om Santi Sati Om, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya di sini didampingi sama relawan